Bab 357, Domain Skydream. Perkiraan kejutan spiritual Wang Qiwer tidak datang. Sebagai gantinya, Huo Yuhao terus meninju padanya dengan sekuat tenaga. Menggunakan kekuatan melawanku. Saat pikiran ini muncul di pikiran Wang Qiwer, Huo Yuhao memukulnya dengan tinjunya. Menurut perhitungan aslinya dan pemahamannya tentang Huo Yuhao, dia bisa dengan mudah mengayunkan tinju kanannya ke samping dengan pukulan telapak tangan. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan shock spiritualnya, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan tangan kanannya. Namun, penilaian ini didasarkan pada pemahaman masa lalu Wang Qiwer tentang Huo Yuhao. Bagaimana jika kemampuan ofensifnya telah berubah? Saat dia memukul tinju kanannya dengan telapak tangan kirinya, Wang Qiwer merasakan ada sesuatu yang salah. Tinju Huo Yuhao tidak dipenuhi dengan kekuatan spiritual, tapi itu sangat kuat. Telapak tangannya tidak cukup kuat untuk mengetuk tinjunya ke satu sisi. Namun, Wang Qiwer bertepi dengan pengalaman berkelahi. Karena dia tidak bisa menjatuhkannya, dia segera menurunkan pergelangan tangannya dan mengubahnya dari serangan telapak tangan menjadi dorongan saat dia mencoba untuk memblokir tinju Huo Yuhao. Meski begitu, dia mengubah serangannya pada menit terakhir, dan karenanya tidak dapat memaksimalkan kekuatannya. Di bawah kekuatan besar tangan kanan Huo Yuhao, dia mampu memukul bahu kirinya. Wang Qiwer mendengus, dan tubuhnya dikirim terbang. Tangannya, yang dia gunakan untuk meraih kepala Huo Yuhao, melepaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Tian dan Wu Feng menatap adegan ini dengan kaget. Sementara mereka berdua tahu bahwa Huo Yuhao kuat, mereka tidak pernah berharap dia begitu kuat sampai-sampai dia bisa melawan Wang Qiwer dalam pertarungan langsung. Ini adalah pertarungan tatap muka, murni dan sederhana. Bukankah dia hanya punya 5 cincin? Kenapa dia begitu kuat? Pertanyaan muncul di pikiran Ning Tian dan Wu Feng tanpa henti. Sejak turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, mereka berdua berlatih keras dan meningkat dengan cepat. Setelah mereka berhasil mencapai semifinal, kepercayaan diri mereka memuncak, dan mereka bahkan mengantisipasi pertarungan melawan Sekte Tang di final. Ketika ledakan itu terjadi, menyebabkan final dibatalkan, beberapa, jika tidak semuanya, sedih. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Sekte Tang di bawah kepemimpinan Wang Qiwer, dan ini adalah penyesalan terbesar mereka. Namun, hari ini, di Yin Yang Love Quarrying Valley yang misterius ini, mereka akhirnya memahami perbedaan antara Sekte Tang dan diri mereka sendiri. Jiang Nanan, yang mereka anggap paling lemah, mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Jika seseorang mengatakan itu karena dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, dan karenanya memiliki keuntungan dalam ruang kecil ini, bagaimana dengan pertarungan di depan mereka sekarang? Bagaimana dengan pertarungan antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer? Apa yang bisa mereka katakan? Sementara kemenangan dan kekalahan belum diputuskan, Huo Yuhao sekarang memiliki keunggulan absolut atas Wang Qiwer, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Jika Huo Yuhao saja sudah begitu kuat, seberapa kuat yang lain dari 7 monster Shrek? Ketika Sekte Tang mengalahkan Sekte Roh Kudus, semua orang, baik dari Akademi Shrek dan orang luar, menghubungkannya dengan keberuntungan. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka jelaskan adalah serangan terakhir misterius Huo Yuhao. Namun, mereka secara pribadi mengalaminya hari ini, memaksa Ning Tian dan Wu Feng mengakui bahwa ada perbedaan besar antara Sekte Tang dan diri mereka sendiri. Ini bukan perbedaan kecil, dia jatuh, bangkit kembali, dan mendarat. Seperti singa betina, Wang Qiwer melompat kembali ke udara secara instan. Ketika dia telah bertarung dengan Huo Yuhao dalam pertempuran jarak dekat sekarang, dia melepaskan tombak naga emasnya. Pada saat ini, itu kembali di tangannya. Layar cahaya muncul di depannya, menghalangi kemungkinan Huo Yuhao melanjutkan serangannya. Namun, dia tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempat mereka berdua berselisih. Di dahinya, sepotong logam dari helmnya meluncur ke satu sisi untuk mengungkapkan mata vertikal yang misterius. Cahaya keemasan mistis juga muncul. Oh tidak, dia akan menggunakan spiritual shock. Wang Qiwer tanpa sadar melepaskan tombak naga emasnya saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk memusatkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya naik di sekelilingnya. Seekor naga emas berputar di sekitar tubuhnya. Pelanggaran berubah menjadi pertahanan. Namun, kejutan spiritual yang dia harapkan tidak muncul. Sebaliknya, adegan mengejutkan terjadi di hadapannya. Riak mulai muncul di udara di dekatnya. Memutar,
Gelombang bundar mulai menyebar keluar dengan Huo Yuhao di tengah mereka. Sinar cahaya bersinar, dan udara di sekitarnya berputar. Segala sesuatu di sekitarnya tampak secara misterius seperti riak air. Luas roda tidak besar. Pada saat ini, itu benar-benar diselimuti riak, dan mulai berputar. Tidak ada jalan buntu atau retak. Wang Qiwer belum pernah melihat Huo Yuhao menggunakan kekuatan ini sebelumnya, dan dia secara alami tidak tahu rahasianya. Jantungnya berubah dingin, dan dia menebas secara horizontal dengan tombak naga emasnya. Layar cahaya keemasan mulai menyebar keluar. Sepetak cahaya keemasan meledak dari tombaknya saat itu menyerang udara yang terdistorsi. Tujuan Wang Qiwer sederhana. Dia mencoba mencari tahu apa itu dengan menyerang untuk memastikan lokasinya. Begitu dia menemukannya, dia akan mengunci padanya dan kemudian menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, kemampuan kuat ini, yang telah digunakan Huo Yuhao sebagai kartu trufnya melawan Sekte Roh Kudus, tidak dapat diatasi dengan mudah. Saat cahaya keemasan berlari melewati riak-riak, itu menghilang tanpa suara. Udara di sekitarnya mulai bergetar bahkan lebih intens, tetapi area di mana sedikit cahaya masih bisa terlihat menghilang sepenuhnya. Itu benar, itu sepenuhnya menghilang. Seolah-olah Huo Yuhao belum pernah ke sana. Pada saat ini, Wang Qiwer merasakan ada sesuatu yang salah. Bisakah transformasi ini datang dari lembah pertanyaan cinta kasih Yin Yang? Namun, dia segera membuang pemikiran ini. Sementara tempat ini misterius, ia beroperasi berdasarkan prinsip yang ditetapkan. Setiap kali suara misterius itu berbicara, itu tidak akan mundur kata-katanya. Karena dikatakan bahwa itu akan membiarkannya melawan Huo Yuhao, seharusnya tidak ada perubahan yang tidak terduga. Selanjutnya, Huo Yuhao berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Ini harus menjadi kemampuan barunya. Namun, dia belum meningkatkan cincin jiwanya. Apakah dia membuat kemampuan ini sendiri? Kemampuan yang digunakan Huo Yuhao sekarang bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia belum mencapai tahap itu. Di antara 4 keterampilan jiwa Skydream Ichewon memberinya, yang paling tidak berguna tampaknya adalah interferensi spiritual. Tetapi ketika Huo Yuhao meningkatkan kekuatan rohaninya tanpa henti, dia dapat menggabungkannya dengan imitasi untuk membentuk wilayah misterius ini. Dia menyebutnya domain Skydream. Namun, budidaya Huo Yuhao masih terbatas. Dia harus mengumpulkan kekuatan untuk beberapa waktu sebelum dia bisa menggunakan domain Skydream. Wang Qiwer adalah yang pertama mengalami versi lengkapnya. 3 Huo Yuhao tiba-tiba muncul di depan Wang Qiwer. 3 sinar cahaya hijau zamrud menembak ke arahnya secara bersamaan dari arah yang berbeda. Wang Qiwer terkejut. Dia menyilangkan tombak naga emasnya dengan tangan kiri. Dia menikam ke kiri dan meninju ke kanan, dan naga emas melingkarnya muncul dan berputar-putar di sekitar tubuhnya saat dia menghadapi serangan terakhir secara langsung. Namun, dia menemukan bahwa dia telah ditipu. Serangan yang datang dari 3 arah yang berbeda menghilang di saat berikutnya. Usahanya untuk melawannya dengan segenap kekuatannya sia-sia. Sebuah ilusi. Wang Qiwer merasakan sumber masalahnya. Namun, dia tidak berani ceroboh. Saat ini, dia berada di ujung ruang. Setidaknya, dia masih ingat di mana. Jika dia maju ke depan, dia akan terjebak dalam domain. Maka dia akan berada dalam masalah yang lebih besar. Dia memegang tombak naga emas di depannya dengan perlindungan, dan naga emasnya yang melingkar terus berputar dan memutarnya dengan pelindung. Wang Qiwer menutup matanya. Seketika, tubuhnya memancarkan lapisan cahaya emas misterius. Ini adalah keterampilan bawaannya, persepsi Golden Dragon. Sementara persepsi naga emas tidak dapat mematahkan domain Huo Yuhao, itu mampu meningkatkan analisisnya tentang kesulitannya sendiri. Begitu serangan yang sebenarnya datang, dia akan bisa melawannya dan melakukan serangan balik. Adegan misterius itu sekarang menemui jalan buntu. Persepsi naga emas Wang Qiwer dan naga emas melingkar keduanya membutuhkan kekuatan jiwa. Domain Skydream Huo Yuhao tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual. Jika mereka melanjutkan kebuntuan ini, akan menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Aku kalah. Suara Huo Yuhao terdengar. Kemudian, lingkungan yang bengkok menghilang sepenuhnya. Dia tetap di tempatnya seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, serangan Wang Qiwer ke arahnya sia-sia. Bagaimana Anda kehilangan? Tanya Wang Qiwer, memelototi Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, jangan lupa, saya hanya punya 5 dering.
Selain itu, area dari skill jiwa tipe domain ini terlalu besar, jadi tentu saja, banyak kekuatan jiwaku akan terbuang sia-sia. Sejak awal, saya hanya memiliki beberapa keterampilan yang dapat diandalkan. Jika kita terus bertarung, aku tidak benar-benar memiliki kesempatan. Selanjutnya, persepsi naga emas Anda memeriksa domain saya. Satu-satunya cara saya untuk menang adalah pertempuran gesekan. Namun, seperti ini, kekuatan jiwaku akan habis lebih dulu. Karenanya, pemenang terakhir tetaplah kamu. Petik 2. Huo Yuhao sangat tulus, tetapi Wang Qiwer merasakan ada sesuatu yang salah. Kamu tidak kalah, kamu masih memiliki banyak teknik, katanya dengan marah. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, katakan padaku, di antara gerakanku, yang mana yang bisa mengalahkanmu? Anda punya, Wang Qiwer baru saja akan mengatakan, kebanggaan ASN Snow Empresses, yang ia gunakan hari itu. Namun, dia segera menyadari bahwa itu dia hanya dapat menggunakannya dalam keadaan transformasi kupu-kupu naga emas ungu. Namun, karena dia belum menyatu dengan Wang Donger, tidak mungkin dia bisa menggunakannya. Dia memikirkannya, dan menyadari bahwa benar-benar tidak ada keterampilan yang bisa dia gunakan untuk mengalahkannya. Kamu bisa menggunakan botol susu, katanya dengan susah payah. Huo Yuhao menatapnya dengan jijik dan berkata, bisakah Anda lebih masuk akal? Kami memiliki pertarungan yang adil, dan Anda ingin saya menggunakan botol susu. Apakah Anda pikir tempat ini akan memungkinkan saya untuk melawan Anda secara tidak adil? Selanjutnya, jika saya menggunakan botol susu, saya akan kehilangan konsentrasi. Saya bahkan tidak bisa mempertahankan domain. Saya sudah kalah. Donger dan saya kalah. Anda lulus. Petik 2. Memang, saat Huo Yuhao mengakui kekalahan, suara itu terdengar, Wang Qiwer menang. Lulus. Petik 2. Lampu keemasan menyala, dan Wang Qiwer menghilang dengan ekspresi curiga di wajahnya. Huo Yuhao dan Wang Donger kembali ke tempat asalnya. Bisakah Huo Yuhao benar-benar mengalahkan Wang Qiwer? Bahkan dia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia memang memiliki banyak serangan yang bisa dia gunakan, tapi seberapa kuat Wang Qiwer? Dia dikenal sebagai guru jiwa terkuat dengan jiwa bela diri naga. Sifat terkuat Wang Qiwer adalah bahwa jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia akan merespons dengan kekuatan yang sama. Kekuatan lawannya sering cukup untuk membuatnya tampil luar biasa. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan tertingginya, bahkan jika dia kehabisan kekuatan jiwa, kemampuan bertarungnya mungkin tidak berkurang. Selain itu, jika dia menggunakan semua kekuatannya, bahkan sage jiwa atau jiwa Douluo tidak akan berani melawannya secara langsung. Huo Yuhao tidak pernah berencana untuk menang. Dia berencana untuk menghadapinya secara langsung dan mendapatkan keuntungan sebelum mengakui kekalahan. Ini adalah hasil terbaik. Ini tidak akan menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi Wang Qiwer, tetapi itu juga akan dengan jelas menunjukkan hasil dari pertempuran ini. Tepat ketika Huo Yuhao berpikir bahwa mereka akan dikirim kembali ke tempat semula untuk melanjutkan dengan roda misterius, suara tenang terdengar dingin. Dalam pertarungan 2 lawan 1, kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu, dan karenanya, melanggar aturan. Anda mengakui kekalahan dengan sengaja dan dengan demikian, Anda akan dihukum dengan petualangan mendalam. 2 sinar cahaya menyala, dan sebelum Huo Yuhao dan Wang Donger bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, mereka dibawa pergi. Ini, Wu Feng dan Ning Tian sama-sama terkejut. Ketika Dai Huabin berhadapan melawan Zulu sebelumnya, dia langsung mengakui kekalahan. Namun, tempat misterius ini tidak mengatakan bahwa mereka curang, dan sebaliknya, itu memungkinkan Zulu berkembang. Di bawah permintaannya, itu kemudian mengirimnya ke Deep Adventure juga. Namun, setelah pertarungan yang adil antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer, mereka dianggap telah berbuat curang karena Wang Donger tidak berpartisipasi. Aturan macam apa ini? Lampu menyala, dan roda muncul sekali lagi. Kali ini, cahaya muncul di bawah kaki Ning Tian. Hanya Wu Feng dan aku yang tersisa. Ning Tian tidak bisa membantu tetapi melihat Wu Feng. Wu Feng menatapnya. Ning Tian telah memutuskan jika dia berakhir dalam pertarungan 1 lawan 1, dia akan mengakui kekalahan. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Wu Feng 1 lawan 1. Jika saya harus pergi ke Deep Adventure, ya sudah. Meskipun Ning Tian jelas tahu bahwa sebagai guru jiwa tipe tambahan, memasuki Deep Adventure mirip dengan hukuman mati, dia tegas dalam keputusannya. Secara emosional, dia masih bingung.
Dia selalu tahu bahwa Wu Feng menyukainya, tetapi dia heteroseksual. Satu-satunya yang dia sukai di generasi muda adalah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao telah memilih Wang Donger, yang lebih baik daripada dia dalam semua aspek. Ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Bab 358, Petualangan Mendalam Sebenarnya. Bagi Ningtian, tanggal takdir nasib Dewa Laut adalah penghinaan besar yang selalu dia ingat. Kali ini, di Yin Yang Love Quarrying Valley, setelah dia mendengar pengakuan Wu Feng, emosinya sangat bertolak belakang. Dia tersentuh oleh cinta Wu Feng untuknya. Jika saya seorang pria, ini akan menjadi luar biasa. Saat kebingungan muncul di benak Ningtian, roda di depannya akhirnya berhenti. Simbol yang familiar muncul di hadapannya. Ini adalah simbol yang muncul di depan Susanshi. Itu adalah sepasang bibir. Dengan bingung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Feng. Wu Feng balas menatapnya. Namun, sekarang, mata Wu Feng bertepi gembira. Blur, blur, suara muntah bergema di udara selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Bei dan Susanshi saling menatap dengan marah. Bau dari tubuh mereka mencapai puncaknya. Namun, ketika mereka saling memandang keadaan menyedihkan, ekspresi wajah mereka mulai berubah. Akhirnya, hahaha, kenyataan membuktikan bahwa saya sama sekali tidak tertarik pada Anda, kata Susanshi bangga. Bei berkata dengan marah, dasar sial. Apakah Anda pikir saya tertarik pada Anda? Anda bajingan, Anda mencemari saya. Cepat dan bersihkan aku. Sangat tidak nyaman. Di mana tempat ini? Ketika mereka berbicara, mereka berdua akhirnya bereaksi terhadap lingkungan baru mereka ketika mereka mengamati mereka. Tempat mereka berada adalah tumpukan puing. Mereka bisa melihat bangunan yang hancur dan pemandangan kehancuran di sekitar mereka. Itu menyerupai sebuah kota, tetapi ternyata berbeda dari situasi di Yin Yang Love Quarrying Valley. Susanshi mengaktifkan kekuatan jiwanya. Sebuah cahaya hitam menyapu tubuh mereka. Kekuatan tipe air khusus Xuanwu membersihkan muntah dari tubuh mereka. Bei juga mengaktifkan kekuatan jiwanya tipe petir untuk menghilangkan bau di udara. Sepertinya, Susanshi dan Bei saling memandang karena mereka berdua menemukan gaya arsitektur yang akrab di sini. Mereka melihat ke kejauhan, di mana sebuah gedung tinggi mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Terkejut, mereka berdua berkata serempak, Radiant City. Pada saat ini, suara tenang yang telah menyiksa mereka begitu banyak terdengar di benak mereka, petualangan mendalam akan dimulai. Tema petualangan adalah, pelarian. Anda harus keluar dari Radiant City dan kembali ke pegunungan barat untuk melewati Deep Adventure. Lingkungan di sekitar Anda nyata. Jika Anda mati di babak ini, Anda akan mati nyata. Jika Anda tidak kembali ke pegunungan barat dalam 3 hari, Anda akan gagal dalam putaran ini, dan dihukum mati. Mulai. Petik 2. Suara itu menghilang, dan sebuah jam pasir emas muda muncul di dekat sudut mata mereka. Pasir perlahan mengalir turun agar bisa melacak waktu. Juga, jam pasir menyeramkan mengingatkan mereka bahwa mereka masih di bawah kendali Yin Yang Love Quarrying Valley. Ketika mereka merasakan perubahan ini, Bei dan Susanshi keduanya mengutuk. Orang hanya bisa membayangkan keadaan kota Radiant saat ini. Setelah mengalami ledakan yang merusak, seluruh kota harus dalam keadaan terkunci. Tidak ada yang tahu berapa banyak tentara dan orang kuat di sekitar mereka. Sementara mereka berdua tidak lemah, ini masih merupakan ibu kota Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana mereka bisa kembali ke Gunung Barat dengan mudah? Ayo menyusun strategi, kata Bei, yang telah tenang sebelum Susanshi, saat dia melambaikan tangannya. Susanshi mengangguk penuh arti. Mereka berdua elit dari Akademi Shrek. Menghadapi bahaya, mereka mengesampingkan kemarahan mereka dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Dia melihat sekelilingnya, dan mereka menemukan sudut yang agak terpencil dan bersembunyi. Bei berkata tanpa daya, setidaknya kami diberi 3 hari, bukan 3 jam. Susanshi menatapnya, kesal, dan berkata, bagaimana lukamu? Bei berkata, saya bisa menyerang. Kamu, Susanshi tertawa getir dan berkata, lebih baik darimu. Saya memiliki 70% dari kekuatan saya yang tersisa. Mari kita berdoa agar kita tidak terlalu sial. Mungkin kita bahkan bisa menyelinap keluar. Petik 2. Pada saat ini, mereka mendengar langkah kaki dan suara. Cepat, cari area itu. Lihat apakah ada korban. Cari di sana juga. Petik 2.
Bei menatap Su Sanshi dengan tatapan aneh saat dia menggeram dengan suara rendah, tutup mulutmu di masa depan. Keke, *****. Cahaya menyala, dan Dai Huabin menemukan dirinya di sebuah kamp tentara. Yang mengejutkan, dia mengenakan seragam. Pada saat ini, dia berdiri di luar tenda besar. Di sekelilingnya gelap, itu malam hari. Ini adalah, ketika dia melihat adegan yang akrab ini, Dai Huabin tertegun. Dia bahkan meragukan apakah semua yang baru saja dia alami adalah mimpi. Mungkin ini kenyataan, namun, kenyataan itu kejam. Suara polos dari Yin Yang Love Quarrying Valley terdengar, Deep Adventure akan dimulai sekarang. Temanya adalah, penyelamatan. Ayahmu, Duke Harimau Putih Dai Hao, menjadi sasaran pembunuh bayaran. Anda harus menghentikan pembunuh untuk membantu ayahmu lolos dari bahaya. Anda sekarang adalah salah satu pengawalnya. Tidak ada yang akan tahu siapa Anda sebenarnya. Anda hanya dapat bergantung pada kecerdasan dan kemampuan Anda. Skenario dalam babak ini benar-benar nyata, yang berarti bahwa jika Anda tidak dapat menyelamatkan ayah Anda tidak hanya akan mati, tetapi ayah Anda juga akan mati. 5 menit kemudian, ayahmu akan membawa orang-orang berpatroli. Setelah 2 jam, Anda akan mendapatkan kembali kemampuan Anda untuk berbicara. Anda tidak bisa menghentikannya keluar. Musuh dapat muncul kapan saja. Untuk menang, kamu harus membantu ayahmu kembali ke kemah tentara dengan sukses. Jika Duke Harimau Putih mati, Anda gagal, dan akan dihukum mati. Petik 2. Ketika Dai Huabin mendengar suara dan persyaratan untuk ronde ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap udara dengan kaget. Dia telah dikirim ribuan mil jauhnya ke pegunungan Ningdo ke kemah ayahnya. Namun, ayahnya tidak akan mengenalinya, dan bahkan akan menjalani upaya pembunuhan. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat dia berdiri di sana dengan kaget, pengawal di sebelahnya gemetaran. Kemudian, aroma yang akrab melayang. Dai Huabin menyipitkan mata, dan dia terkejut, dia menyadari bahwa pengawal lainnya telah berubah menjadi Zulu. Lulu, Dai Huabin ingin berteriak, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Zulu sudah menatapnya. Dia jelas sangat tersentuh. Seketika, dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Sementara mereka berdua tidak bisa berbicara, Dai Huabin bisa melihat dari wajah Zulu bahwa dia sudah memaafkannya. Pada saat ini, tubuh Zulu membeku. Ekspresinya beralih dari disentuh menjadi syok. Jelas, dia telah mendengar sesuatu. Zulu meraih Dai Huabin dan segera berjongkok. Jarinya membuat gerakan cepat di tanah, dan kata-kata muncul di depannya. Dai Huabin membuka matanya lebar karena terkejut. Petualangan mendalamnya persis sama dengan petualangannya. Kamu sangat bodoh. Kamu melewati babak ini, jadi mengapa kamu ada di sini? Dai Huabin menulis dengan cepat di tanah. Zulu menggelengkan kepalanya, dan senyum menyelinap di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menciumnya. Kemudian, dia menulis di tanah, kita akan hidup dan mati bersama. Tubuh Dai Huabin bergetar. Dia memandang Zulu dan mengangguk dengan kuat padanya. Pada saat ini, trompet terdengar. Dai Huabin adalah putra Duke Macan Putih. Dia telah berada di militer sejak dia muda, dan tentu saja mengerti apa arti trompet itu. Ini adalah sinyal untuk berkumpul, yang dimaksudkan khusus untuk pengawal Macan Putih. Memang, sejumlah besar pengawal Macan Putih mulai bergerak. Keduanya memakai pakaian pengawal Harimau Putih juga, jadi tentu saja, mereka berlari bersama dengan yang lainnya. Ayah akan mengalami upaya pembunuhan, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih tersesat. Dia tidak bisa berbicara, dan bahkan jika dia bisa, ayahnya tidak bisa mengenalinya. Jika dia memberitahu ayahnya tentang upaya pembunuhan, ayahnya pasti tidak akan mempercayainya. Dai Huabin tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Pikirannya tersebar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia jelas bahwa tugas ini bukan lelucon. Jika dia gagal, Zulu tidak hanya dan dia mati, tetapi ayahnya juga. Pada saat ini, Dai Huabin hanya bisa berkonsentrasi. Pengawal Macan Putih adalah tentara paling elit di bawah Duke Macan Putih. Mereka berkumpul dengan cepat. Dari kejauhan, Dai Huabin melihat ayahnya, mengenakan baju besi, berdiri di depan tenda utama. Ekspresinya sedingin es. Seorang pelayan membawa kudanya.
Itu adalah White Tiger Colt yang gagah. Tatapan harimau putih Duke Daihao menyapu pengawalnya, lalu dia mengangguk dan berkata, kedamaian sementara tidak menyebabkanmu mengendur. Saya senang. Baiklah, tim kecil 1, patroli dengan saya. Sisanya diberhentikan. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia melompat ke White Tiger Colt. 4 penjaga lainnya juga menunggang kuda mereka. Bagian satu dari pengawal macan putih berlari ke kandang dan masing-masing menaiki kuda. Mereka berangkat bersama dengan Duke Harimau Putih. Tidak diragukan lagi, Dai Huabin dan Zulu adalah bagian dari tim kecil 1. Pengawal macan putih adalah prajurit pribadi Duke Macan Putih. Meskipun perang telah berakhir, dan Duke Harimau Putih tidak lagi memegang posisi marsal, para pengawalnya masih akan mengikutinya kemana-mana. Dalam White Tiger Bodyguard, 100 orang membentuk satu tim kecil, 500 orang membentuk satu tim menengah, dan 1.500 orang membentuk satu tim besar. Seluruh pengawal Harimau Putih terdiri dari 3 perusahaan, yang setara dengan kekuatan satu resimen. Ada juga beberapa operasi khusus. Ini adalah jumlah maksimum prajurit Daihao, sebagaimana Duke Harimau Putih diizinkan. Daihao berkuda di White Tiger Colt di depan mereka. Dia tidak cepat, dan pengawal macan putih menangkapnya dengan cepat. Setiap dari mereka mengendarai Dragon Scale Horse, dan mengenakan satu set lengkap baju besi putih. Dalam kegelapan malam, mereka sangat menarik perhatian. Dentang logam yang berirama bisa terdengar di seluruh pegunungan Mingdou. Untuk melindungi dari invasi mendadak oleh Kekaisaran Sun Moon, Kekaisaran Stardow telah menempatkan pasukan di pegunungan Mingdou. White Tiger Duke bertanggung jawab atas pegunungan Mingdou, dan telah ditunjuk sebagai Panglima Tentara Barat. Ada 3 komandan lain juga, yang semuanya adalah pejabat penting Kekaisaran Bintang Luo. Pegunungan Mingdou membentang ke selatan sejauh ribuan kilometer dari perbatasan Kekaisaran Luo Star, Kekaisaran Jiwa Langit, dan Kekaisaran Bulan Matahari. Itu dinamai sejak terbentuk dari tabrakan antara benua matahari bulan dan benua Dou Luo. Catatan penerjemah, kata Cina untuk Ming, dibentuk dari kombinasi kata-kata Cina untuk Sun dan bulan. Pegunungan Mingdou memiliki medan yang rumit. Formasi batuan yang aneh ada di mana-mana, dan ada sedikit vegetasi. Berkat penghalang alami ini, Kekaisaran Luo Star tidak menghadapi banyak tekanan dari Kekaisaran Sun Moon. Ditambah dengan luasnya Kekaisaran Bintang Luo, sementara itu hanya salah satu dari 3 negara asli benua Dou Luo, masih lebih besar dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan garnisun yang berat, tidak akan mudah bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menyerbu lewat sini. Namun, sementara pegunungan Mingdou bagus untuk pertahanan, masih sulit untuk menempatkan pasukan di sana karena fitur geografisnya. Ditambah dengan medan yang panjang dan sempit, pasukan yang dipenjara tentu saja harus tersebar di wilayah yang luas. White Tiger Duke akan sering berpatroli untuk memeriksa berbagai pasukan tentara barat. Dia terkenal dengan penerapan keadilan militernya yang ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Darat Barat tidak bisa ditembus. Dalam pertempuran kecil yang mereka miliki dengan pasukan yang dipenjara Kekaisaran Sun Moon sendiri, mereka tidak pernah mengalami kekalahan. Itu juga mengapa Sun Moon Empire menginjak dengan hati-hati di sini. Kali ini, Dai Hao pergi untuk memeriksa 3 kamp yang 150 km selatan dari kamp utamanya. Dia menuju keluar di malam hari sehingga dia bisa kembali ke kamp utamanya sebelum malam tiba besok. Tanda pisah. Ketika Huo Yuhao mendengar suara dingin mengumumkan bahwa dia dan Wang Donger akan dikirim langsung ke putaran Deep Adventure, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk meskipun sifatnya yang biasanya matang. Ini terlalu tidak adil, pikirnya. Lembah Yin yang Love Quarrying yang misterius sepertinya menargetkan dia. Dia tidak merasa ditipu. Bahkan, jika mereka benar-benar terus bertarung, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Wang Qiwer. Apakah itu benar-benar ingin dia dan Wang Donger bergabung untuk mengalahkan Wang Qiwer sebelum mengirim mereka ke babak petualangan mendalam? Logika macam apa itu? Namun, tidak ada kesempatan baginya untuk melampiaskan frustrasinya. Dia dan Wang Donger jatuh ke bidang cahaya kemasan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipelintir. Itu menyakitkan. Dengan susah payah, dia akhirnya melarikan diri dari rasa sakit ini. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa dia sekarang berada di atas kuda. Kuda itu berlari kencang dan dia hampir terlempar. Untung baginya, dia meraih pelana tepat waktu untuk menenangkan diri. Di mana tempat ini? Huo Yuhao memandang ke depannya,
ada pria di depan dan di belakangnya. Mereka semua mengenakan baju besi putih yang tidak asing. Saat itu malam, dan segala sesuatu tampak agak buram ketika kuda Dragon Scale di bawahnya berlari kencang. Dia menoleh untuk melihat ke samping dan mengenali Wang Donger, yang duduk di sebelahnya. Keduanya terlihat terlalu jelas dalam kelompok ini. Wang Donger masih bisa berbaur, karena dia mengenakan baju besi putih. Namun, Huo Yuhao mengenakan alat jiwa berbentuk manusia, ditempa dari logam langka. Yang membuatnya penasaran adalah kenyataan bahwa meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia memiliki berat setidaknya 250 kilo, kudanya tampaknya tidak memiliki masalah untuk membawanya. Yuhao, di mana kita? Wang Donger bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao tertawa kecil dan berkata, aku tidak tahu. Apakah ini bagian dari ujian? Petik 2. Pada saat ini, suara tenang terdengar di benak mereka. Petualangan mendalam dimulai. Tema babak ini adalah penyelamatan. Anda sekarang berpatroli dengan White Tiger Duke. Setelah beberapa saat, akan ada serangan. Anda berdua terlihat seperti pengawal harimau putih, dan Anda tidak akan dikenali karena penampilan atau peralatan khusus Anda. Persyaratan untuk putaran ini adalah untuk membantu Duke Harimau Putih setelah dia disergap, dan membantunya untuk melarikan diri kembali ke kampnya. Pada saat yang sama, Anda harus menjaga Dai Huabin dan Zulu. Keduanya juga berada di grup ini, tetap hidup. Hanya ketika mereka bertiga kembali ke kamp utama White Tiger Duke berhasil Anda akan berhasil. Jika salah satu dari mereka mati, Anda akan gagal, dan dihukum mati. Putaran dimulai sekarang. Petik 2. Setelah dia mendengar isi dari tes ini, Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Omong kosong apa ini? Tidak hanya saya harus menyelamatkan seseorang, tetapi saya juga harus mengasuh mereka. Selanjutnya, target penyelamatan adalah tidak ada tip berguna yang diberikan. Dia tidak tahu siapa musuhnya, atau berapa banyak dari mereka yang akan muncul. Dia bisa menebak kemampuan musuh-musuhnya. Siapapun yang berani membunuh White Tiger Duke tidak mungkin lemah, dan setidaknya harus menjadi Douluo berjudul. Bagaimanapun, Duke Harimau Putih adalah jiwa Douluo yang kuat. Selain itu, sebagai adipati kekaisaran, dan komandan 3 tentara, ia dan pengawal pribadinya akan dilengkapi dengan alat jiwa yang kuat, juga. Semakin kuat dia, semakin kuat musuh potensinya. Yang membuat Huo Yuhao marah adalah dia harus menyelamatkan Dai Huabin dan Zulu. Selanjutnya, dia tidak bisa gagal. Jika salah satu dari mereka mati, mereka akan gagal. Saat ini, nasib Dai Hao, Dai Huabin, dan Zulu semua diikat bersama dengan miliknya dan Wang Donger. Apapun yang ada hubungannya dengan Dai Hao akan memicu Huo Yuhao. Namun, ia dilatih di bawah rencana tentara tertinggi, dan karenanya, dalam hal ketahanan dan kekuatan mentalnya, ia jauh lebih unggul dari Dai Huabin. Dia marah dan kesal untuk sementara waktu, tetapi dia segera tenang. Dia mulai menganalisis situasi di depannya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk menyapu semua orang di sekitarnya dan memahami situasinya. Wang Donger mendapatkan kembali ketenangannya juga. Ketika dia merasa Huo Yuhao berbagi deteksi spiritual dengannya, dia merasa lebih nyaman. Dia tahu bahwa Huo Yuhao sudah bisa tenang. Selama dia tenang, itu akan baik-baik saja. Wang Donger tahu tentang keluhan Huo Yuhao dengan Duke Harimau Putih. Ketika dia mendengar bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan Dai Hao, dia juga terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Huo Yuhao. Memang, Huo Yuhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Namun, yang membuatnya lega, ekspresinya segera kembali normal. Itu berarti dia bisa tenang. Yuhao menjadi semakin dewasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia segera tenang. Yuhao, bagaimana kekuatan jiwamu? Sebelum mereka datang, Huo Yuhao telah bertarung sengit dengan Wang Qiwer. Huo Yuhao berkata, ini pada puncaknya. Lembah pertanyaan cinta Yin yang murah hati. Jika itu tidak menambah kekuatan jiwaku ke puncaknya, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Dengan cepat, umpan balik dari deteksi spiritual terpatri dalam benaknya. White Tiger Duke membawa 4 penjaga khusus yang naik di depannya bersamanya. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa mereka memiliki setidaknya 6 dering. Ditambah dengan White Tiger Duke, yang merupakan Sol Douluo 8 cincin, mereka jelas tidak lemah. Pengawal macan putih lainnya di sekelilingnya semua adalah penguasa jiwa, juga.
Meskipun mereka tidak terlalu kuat, beberapa pemimpin dari kelompok kecil memiliki kekuatan penguasa jiwa 2 cincin atau 3 cincin. Bagi prajurit normal, pengawal macan putih itu memang elit. Mereka semua terlatih dan bersenjata lengkap. Bahkan guru jiwa 4 cincin dan 5 cincin tidak akan berani membawa mereka. Namun, tidak semua pengawal macan putih adalah penguasa jiwa. Untuk negara manapun, jumlah guru jiwa selalu menjadi masalah. Bahkan untuk Kekaisaran Sun Moon, yang memanfaatkan kekuatan seluruh negara mereka hanya membentuk beberapa legiun penguasa jiwa. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat begitu banyak master jiwa berkumpul kembali di Radiant City. Setidaknya sepertiga dari semua penguasa jiwa yang kuat di benua itu telah terlibat dalam penyergapan terhadap istana. Setelah ia memiliki gagasan tentang kekuatan keseluruhan di sisinya, Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan. Kemudian, dia mulai menjelajahi kelompok itu untuk targetnya. Untungnya, ruang aneh tidak memperlakukan mereka terlalu keras. Huo Yuhao dengan cepat menemukan Dai Huabin dan Zulu. Seketika, dia menjangkau mereka dengan deteksi spiritualnya, dan dapat menyelesaikan berbagi deteksi spiritualnya dengan mereka. Pada saat ini, Dai Huabin panik. Dia baru saja mendapatkan suaranya ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao memukulnya. Dai Huabin dan Zulu merasakan pikiran mereka berdengung. Kegelapan di sekitar mereka menyala, dan mereka bisa merasakan setiap perubahan kecil dalam radius 50 meter. Sensasi ini, yang membuat mereka merasa seolah-olah sedang melihat ke bawah dari langit, mengejutkan mereka. Kata-katanya memasuki benak mereka. Dai Huabin, Zulu, itu Huo Yuhao. Wang Donger dan saya ikut serta dalam petualangan mendalam ini bersama Anda. Tidak peduli apapun perbedaan yang kita miliki di masa lalu, kita sekarang menghadapi masalah yang sama. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Khususnya, ini menyangkut kehidupan ayahmu, Dai Huabin. Apa yang Anda rasakan sekarang adalah deteksi spiritual saya, yang telah selesai menghubungkan Anda. Mulai sekarang, berbagi spiritual saya akan selalu diaktifkan. Jika Anda mempercayai saya, dengarkan perintah saya. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayahmu. Apakah kamu mengerti? Meskipun orang itu juga ayah Huo Yuhao, kunjungan pertamanya dan satu-satunya ke kamp ini terjadi 5 tahun yang lalu dengan Dai Yueheng. Karenanya, dia tidak pernah mengakui Duke sebagai ayahnya. Huo Yuhao sudah tenang sepenuhnya. Itu jenis mekanis yang keren. Dalam keadaan ini, penilaiannya akan menjadi yang terbaik, karena ia menyingkirkan semua keterikatan emosional dan menghadapi segalanya di hadapannya dengan tenang. Dai Huabin dan Zulu saling memandang. Mereka bisa melihat ekspresi kegembiraan di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak pernah berpikir baik tentang Huo Yuhao, mereka tidak dapat menyangkal bahwa dia memang kuat. Ketika pertama kali bergabung dengan akademi, ia dapat bergabung dengan Wang Donger, yang saat itu masih Wang Dong, dan mereka muncul sebagai juara ujian masuk. Sejak itu, Dai Huabin telah mencoba memukulinya berkali-kali melalui upayanya sendiri, tetapi gagal berulang kali. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa jarak antara Huo Yuhao dan dia semakin melebar. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan sekarang. Dai Huabin tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia mendengar suara Huo Yuhao, dia merasakan kelegaan. Dia mengangguk penuh semangat dari atas kudanya, memberi isyarat kepada Huo Yuhao bahwa dia akan mematuhi semua perintahnya. Huo Yuhao mendengus dingin di dalam hatinya. Orang ini tidak sebodoh itu. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao tidak mengendur. Dia menyelimuti Duke Harimau Putih dalam kekuatan rohaninya. Meskipun dia tidak tahu di mana musuh akan menyergapnya, itu harus berada di tempat yang harus dilaluinya. Saat ini, dia tidak peduli bagaimana musuh tahu tentang jadwal patroli Duke Macan Putih, tetapi dia harus menghentikannya untuk maju. Untuk membunuh Duke Harimau Putih, musuh pasti telah membuat jebakan yang tak terhindarkan. Saat mereka memasukinya, Huo Yuhao tidak berpikir bahwa ia akan dapat menyelamatkan Duke Harimau Putih. Wang Donger adalah Kaisar Jiwa, dan Dai Huabin, Zulu, dan dia semua adalah Raja Jiwa. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan White Tiger Duke yang 8 cincin? Kekuatan apa yang mereka miliki? Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menghindari perangkap musuh sepenuhnya. White Tiger Duke duduk di atas White Tiger Colt-nya, membiarkannya berlari dengan kecepatan penuh. Dia tak bergerak saat dia melaju.
Alasan dia keluar untuk berpatroli adalah karena situasi yang tidak stabil di Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon ingin menyerang untuk waktu yang lama. Kedua belah pihak hanya beberapa inci dari perang. Di sisi Star Luo Empire, mereka telah menempatkan banyak prajurit di setiap pas dan choke point. Menurut berita dari Kekaisaran Sun Moon, mereka masih beberapa bulan lagi dari perang. Kekaisaran Sun Moon hanya bisa menyerang setelah mereka menempatkan cukup banyak tentara di perbatasan. Namun, Dai Hao telah menerima berita mengejutkan hari ini. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang Radiant City, menghancurkan lebih dari sepertiga ibu kota. Ledakan melemparkan Kekaisaran Bulan Matahari ke dalam kekacauan, dan mereka telah menderita kerugian besar. Sebuah pernyataan resmi dari Kekaisaran Sun Moon menyatakan bahwa ledakan itu ada hubungannya dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi, meskipun ledakan itu tidak memberikan rincian. Menurut informasi yang diterima Dai Hao, Putri Jiujiu menulis bahwa ledakan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu kemungkinan dilakukan oleh Shrek Academy. Tetapi tidak masalah siapa yang melakukannya lagi. Ledakan seperti ini akan berdampak parah pada Radiant City. Sementara tidak ada banyak korban, Hall Virtue Hall dan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul hancur total. Kemungkinan juga salah satu gudang senjata utama mereka hancur, juga. Dalam kondisi seperti ini, kecil kemungkinannya bagi Kekaisaran Sun Moon untuk memulai perang. Secara khusus, menurut kecerdasannya, Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari begitu diliputi oleh ledakan sehingga ia meninggal. Ini akan melemparkan keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire ke dalam konflik internal. Sementara putra mahkota, Su Tianran, memiliki keunggulan absolut dan inisiatif, pangeran lain yang memiliki kesempatan untuk naik tahta juga tidak lemah. Selanjutnya, mereka mengerti Su Tianran dengan sangat baik. Saat dia naik tahta, nasib mereka disegel. Oleh karena itu, mereka pasti akan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Bagi Kekaisaran Luo Star, ini adalah kabar baik. Peluang perang habis-habisan saat ini hampir nol. Ini akan memberi Star Luo Empire lebih banyak waktu untuk bersiap. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kerajaan asli dari benua Dou Luo telah menempatkan peningkatan jumlah perhatian terhadap pengembangan alat jiwa. White Tiger Duke melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak dapat mengambil bagian dalam pembuatan alat-alat jiwa, dia memahami pentingnya alat perang. Belum lama ini, White Tiger Duke sangat gembira dengan satu alat jiwa tertentu, Suge Divine Crossbow Cannon dari Tangsek. Aspek yang paling penting adalah bahwa itu bisa dioperasikan oleh tentara biasa setelah dibebankan oleh botol susu Sealet. Meskipun sulit untuk dilindungi dan dijaga, terutama karena ketergantungan mereka dan pemeliharaan berkala yang diperlukan dari meriam-meriam jiwa yang diam, ia yakin bahwa pasukan pegunungan Mingdou, dengan medan yang dapat dipertahankan, akan mendapat manfaat besar jika Suge Divine Crossbow Cannon diadopsi dalam skala luas. Dia keluar berpatroli hari ini karena dia khawatir bahwa kerusakan Kekaisaran Sun Moon mungkin memprovokasi pasukan mereka untuk bertindak tidak rasional. Kebencian dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya, terutama ketika kebencian antar negara. Karena itu, ia ingin memeriksa pertahanan semua choke point utama. Dai Hao selalu suka terlibat secara pribadi. Sebagai hasilnya, ia bisa mendapat rasa hormat di antara pasukannya. Saat ini, kegelapan malam membentang jauh ke kejauhan, dan angin dingin membelai wajahnya. Ini membuatnya dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, penundaan perang mengurangi tekanan padanya, komandan 3 tentara. Sama seperti Dai Hao berpikir tentang bagaimana ia harus menerapkan alat jiwa di pasukannya, riak spiritual misterius menyapu dirinya. Itu tidak kuat, tapi itu sangat baik. Tampaknya menembus pikirannya, dan sedang mencoba memasuki laut spiritualnya. Dia mengerutkan alisnya dengan marah, dan matanya bersinar dengan cahaya. Fluktuasi spiritual dipancarkan dari tubuhnya, menghalangi kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, menyebabkan 4 penjaga khusus di sebelahnya menghentikan kuda mereka. White Tiger Colt di bawahnya berhenti juga. Pengawal macan putih adalah elit pasukannya. Secara individual, sementara mereka tidak bisa dibandingkan dengan guru jiwa, mereka sangat mahir dalam mengatur diri mereka sendiri ke dalam formasi dan mengikuti perintah. White Tiger Duke mengendalikan mereka seolah-olah mereka adalah salah satu anggota tubuhnya. Ratusan pengawal macan putih berhenti setelah mereka menerima sinyal, dan formasi tetap teratur seperti sebelumnya. Dai Hao berbalik, dan White Tiger Colt-nya menggeram.
White Tiger Colt adalah binatang misterius. Itu memiliki tubuh kuda, kulit harimau, dan kekuatannya adalah peringkat 6. Dai Hao telah mengangkat ini secara pribadi sejak masih muda, dan dia melihatnya sebagai saudara. Ketika dipasangkan dengan Dai Hao, sebelum yang terakhir mencapai budidaya sage jiwa, dia sudah bisa menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi dari 1. Itu telah melayani Dai Hao dengan baik dan setia. Indera White Tiger Colt tajam. Seperti Dai Hao, itu bisa merasakan fluktuasi spiritual. Segera melihat beberapa anggota terakhir dari pengawal harimau putih. Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Dai Hao berteriak. Dia melotot ke arah itu. Dengan kultivasinya, ia dapat merasakan bahwa itu berasal dari salah satu penjaga pribadinya saat ia bersentuhan dengannya. Penilaian ini mengejutkan Dai Hao. Dia mampu menghilangkan kekuatan spiritual targetnya, tetapi kekuatannya tidak normal untuk pengawal macan putih. Hanya tuan jiwa tipe spiritual yang sehebat ini. Jika tidak, hanya seseorang dengan budidaya sage jiwa dan di atas yang bisa melakukan ini. Untungnya, kekuatan spiritual lawannya tidak menunjukkan niat jahat. Ada gangguan di antara pengawal harimau putih. 4 penjaga khusus di sebelah Dai Hao bergegas maju dengan Dragon Scale Horses mereka. Salah satu dari mereka berteriak, tidak ada yang bergerak. Waspada, White Tiger Bodyguard meraih kendali Dragon Scale Horses mereka. Tidak ada yang bergerak, hanya kuda-kuda yang meringkik. Huo Yuhao menekan punggung kudanya dan melompat turun. Pada saat ini, di mata pengawal harimau putih lainnya, dia adalah anggota yang tinggi dan kuat dari jumlah mereka. Dia tidak terlihat terlalu berbeda dari yang lain. Di bawah kekuatan Yin Yang Love Quarrying Valley, pengawal harimau putih lainnya semua akrab dengannya, dan memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Namun, tidak ada yang bisa mengingat namanya. Tuan Duke, itu aku. Teriak Huo Yuhao. White Tiger Duke menyipitkan matanya menjadi celah. Keempat pengawalnya yang spesial semuanya melompat dari kuda mereka ketika sepasang sayap kecil terbuka di belakang mereka. Mereka mengelilinginya dari udara. Selanjutnya, pengawal harimau putih lainnya menarik senjata mereka dan mengepung Huo Yuhao. Hanya Wang Donger yang tetap di sebelahnya. Dai Hao memandang Huo Yuhao, dan matanya menyipit. Dia menemukan dia juga akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Kamu siapa? Apakah Anda menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menguji saya? Dai Hao meraung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, Anda seharusnya merasakan kekuatan-kekuatan spiritual saya. Saya seorang guru jiwa tipe spiritual, dan saya bergabung dengan pengawal harimau putih karena rasa hormat saya untuk kesetiaan Anda kepada negara kami. Saya tidak menyembunyikan apapun, tetapi saya tidak ingin terlalu menonjol. Karenanya, saya tetap berada di pengawal macan putih. Baru saja, saya merasakan bahaya di depan, itulah sebabnya saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memperingatkan Anda. Petik 2. Kecurigaan memenuhi mata Dai Hao. Kemudian, tatapannya berubah dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, tangkap dia. Bab 359, Menyelamatkan Ayah. Sebagai seorang komandan berdarah besi, keinginan Duke Macan Putih untuk kontrol selalu kuat. Terhadap yang tidak diketahui, ia secara alami memilih untuk mengendalikan pihak lain. Adapun apakah kata-kata Huo Yuhao itu benar atau salah, dia harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum menginterogasinya. Pengawal macan putih lainnya tidak bergerak. Hanya 4 pengawal melompat ke arah Huo Yuhao pada saat yang sama. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Ini benar-benar tidak mudah meyakinkannya. Ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan White Tiger Duke. Pada saat ini, dia memiliki perasaan campur aduk. Dia hanya berhasil menjaga ketenangannya, dan mengatakan semua yang dia katakan sebelumnya melalui tekad. 4 penjaga khusus melepaskan jiwa bela diri mereka. 3 dari mereka adalah jiwa kaisar, dan yang terakhir adalah jiwa sage. Mereka cukup kuat. The Soul Sage adalah orang pertama yang menyerang Huo Yuhao. Dia memiliki 3 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 1 jiwa hitam. Itu adalah kombinasi yang baik dari cincin jiwa. Namun, aura yang tak terlukiskan dan menakutkan melonjak ke arahnya ketika dia berada 10 meter jauhnya dari Huo Yuhao. Pada saat itu, sage jiwa merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Raja Binatang Buas. Penindasan yang menelan banyak orang membuatnya sangat terkekang, dan momentum ke depannya terhenti. Dia ngeri menemukan bahwa cincin jiwa pengawal harimau putih yang misterius di sisi lain sedang naik. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah.
Ada 9 cincin jiwa. Sebenarnya ada 9 cincin jiwa. Hal yang paling menakutkan adalah cincin jiwa terakhir dari ke-9 ini adalah cincin jiwa berwarna merah darah, 100.000 tahun. Cincin jiwa 100.000 tahun hanya ada dalam legenda, bahkan di dunia penguasa jiwa. Mereka yang telah menjalani pendidikan guru jiwa ortodoks akan tahu bahwa 100.000 tahun jiwa binatang memiliki kecerdasan tinggi. Bahkan bisa memilih untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Sangatlah sulit untuk memburu dan membunuh binatang jiwa 100.000 tahun. Tidak hanya seseorang harus memiliki kemampuan yang hebat, tetapi ia juga harus beruntung. Jika Titlet Douluo menghadapi Beast Soul 100.000 tahun, Titol Douluo sedikit lebih mungkin menang jika budidaya mereka serupa. Namun, ini di bawah premis bahwa binatang jiwa tidak berasal dari salah satu spesies yang lebih kuat. Meskipun dimungkinkan bagi Titol Douluo untuk mengalahkan 100.000 jiwa-jiwa, membunuh dan menangkapnya jauh lebih sulit. Seekor binatang buas yang bisa bertahan hidup selama 100.000 tahun atau mencapai budidaya 100.000 tahun memiliki kemampuan bertahan hidup yang besar. Selain itu, 100.000 tahun jiwa binatang semakin langka seiring waktu berjalan. Mereka sangat sadar bahwa para penguasa jiwa memburu mereka. Akibatnya, sebagian besar dari 100.000 tahun jiwa binatang bersembunyi di habitat khusus. Habitat itu seperti dunia mereka. Seorang guru jiwa yang mencoba menjelajah ke habitat ini kemungkinan besar akan mati. Namun, orang yang telah menyembunyikan dirinya di antara pengawal macan putih sebenarnya memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Aura mengerikan sebelumnya juga dilepaskan melalui cincin jiwa 100.000 tahun. Itu terlalu menakutkan. Penindasan total dalam hal pangkat dan kultivasi. 3 penjaga khusus lainnya secara alami berhenti di udara. Dragon Scale Horses di mana pengawal sekitarnya berteriak dengan tragis sebelum mereka jatuh ke tanah. Mereka semua adalah Beast Soul yang hanya hidup selama beberapa dekade, dan tidak bisa menahan aura Beast Soul 100.000 tahun. Mereka bahkan bisa ditakuti sampai mati oleh binatang jiwa 100.000 tahun. Hanya Colt Macan Putih di bawah Duke Macan Putih yang tetap berdiri. Namun, jika dilihat lebih dekat, Huo Yuhao dapat melihat bahwa Duke Harimau Putih melepaskan kekuatan jiwa putih pudar di atas White Tiger Colt-nya. Terhadap aura Huo Yuhao, binatang buas ini yang memiliki hampir 10.000 tahun kultivasi masih sangat ditekan. Ekspresi Duke Macan Putih berubah serius. Dia tidak menduga Douluo berjudul dengan cincin jiwa 100.000 tahun bersembunyi di antara para pengawalnya. Pada titik ini, dia juga terpana menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu umur dari pihak lain. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi padanya. "Siapa kamu?" tanya Dai Hao. Dia jauh lebih sadar tentang apa arti cincin jiwa 100.000 tahun dibandingkan dengan penjaga khususnya. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah batu loncatan untuk menjadi Douluo Transcendent. Secara umum, sangat sulit bagi seorang Douluo berjudul untuk naik peringkat setelah mereka mencapai peringkat 90. Douluo yang paling bertitel akan gagal menjadi Douluo Transcendent peringkat 95. Hanya mereka yang sangat berbakat, cerdas, dan cukup beruntung yang memiliki kesempatan seperti itu. Namun, ada beberapa judul Douluo yang merupakan pengecualian. Selama mereka terus berkultivasi dan bertahan sampai mereka membuat terobosan, mereka bisa menjadi Douluo Transcendent. Douluo berjudul ini memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Tidak ada bentuk obat atau kekuatan yang dapat dibandingkan dengan cincin jiwa 100.000 tahun dalam hal meningkatkan tubuh Master Jiwa. Itu membuat seorang Master Jiwa yang mampu menangani kekuatan jiwa dari Douluo Transcendent, dan menyesuaikan bakatnya hingga ia mencapai tingkat seperti itu. Justru karena dia tahu semua ini bahwa Dai Hao tidak berpikir orang di depannya hanya Douluo berjudul. Dia jelas tahu bahwa seseorang yang memiliki cincin jiwa 100.000 tahun mungkin bisa menjadi Douluo Transcendent. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah harta peringkat teratas yang didambakan semua tuan jiwa. Namun, itu juga merepresentasikan masalah besar. Cincin jiwa 100.000 tahun tidak dapat dilucuti dari seorang guru jiwa, tetapi binatang jiwa 100.000 tahun masih akan menghasilkan tulang jiwa ratus ribu tahun. Selama seorang guru jiwa sudah mati, tulang-tulang jiwanya masih bisa direnggut. Akibatnya, Douluo berjudul lain mungkin tergoda untuk membunuh seseorang dengan cincin jiwa 100.000 tahun dalam upaya untuk merebut tulang jiwa mereka.
Itulah sebabnya para master jiwa dengan cincin jiwa 100.000 tahun akan mencoba meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat Douluo Transcendent jika mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka bisa melindungi diri dari dikejar dan dibunuh. Saya tidak bisa menantang Douluo Transcendent sendiri, Dai Hao cepat menyadari. Huo Yuhao merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan imitasi untuk membuat dirinya tampak mengesankan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghentikan White Tiger Duke untuk menyerangnya, dan membuatnya mendengarkan? Kemampuan seseorang selalu memiliki suara terbesar di dunia Master Jiwa. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Anda harus bisa merasakan bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Kalau tidak, aku bisa menyerangmu kapanpun aku mau. Saya tidak harus menunggu sampai sekarang, atau memberi Anda peringatan. Saya berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, sehingga saya dapat merasakan bahwa krisis besar sedang menunggu Anda di suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Jika Anda mempercayai saya dan cepat kembali, Anda masih bisa berhasil. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menangani apapun yang mencoba berurusan dengan Anda. Segera berbalik. Petik 2. Huo Yuhao menggunakan cara paling sederhana untuk memberitahunya apa niatnya. Dai Huabin ada di antara para pengawal saat ini. Ketika dia melihat Huo Yuhao di atas kuda Dragon Scale-nya, mengungkapkan aura Douluo Transcendent, dia kagum. Dia berpikir dalam hati, orang ini masih sama seperti dulu. Kemampuannya untuk menakut-nakuti orang lain lebih besar dari kemampuan apapun yang ia miliki. Bukankah dia melakukan hal yang sama kepada kita di masa lalu? Namun, dia membuatnya tampak begitu nyata sehingga ayahku bahkan tidak menyadarinya. Ya, Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar dan tidak penting dengan kedokteruannya untuk berpura-pura sebagai Douluo Transcendent. Bukan hanya Dai Hao tidak menemukan apa-apa, bahkan Penatua Xuan tidak akan bisa mengatakan apa-apa kecuali dia cukup dekat dengannya. Untuk Duke Harimau Putih, dia tidak akan bisa tahu kecuali dia benar-benar bertarung dengan Huo Yuhao. Dai Hao menyipit dan berkata, bagaimana saya tahu ini bukan jebakan lain? Kenapa aku harus percaya padamu? Petik 2. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara, tapi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Indranya sangat akut, mereka tidak kalah dengan persepsi naga emas Wang Qiwer. Penilaiannya tentang bahaya selalu sangat akurat. Ketika dia mengangkat kepalanya, cahaya keemasan keluar dari matanya. Kekuatan spiritualnya sudah terfokus pada satu arah. Di tanah datar, deteksi searah Huo Yuhao bisa mencapai hampir 5.000 meter. Dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh lagi di udara, karena tidak ada rintangan. Ketika dia mengungkapkan kekuatan spiritualnya, Duke Harimau Putih tidak meragukan kemampuannya lagi. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan bahkan lebih besar dari kekuatan spiritual Duke Harimau Putih. Kekuatan spiritual Huo Yuhao bahkan berada di ambang balik materi saat ia melepaskannya. Apa kultivasinya? Douluo Transcendent? Orang ini pasti Douluo Transcendent. Namun, saya belum pernah mendengar tentang Douluo Transcendent dengan jiwa bela diri tipe spiritual di benua. Apakah orang ini bersembunyi selama ini? Huo Yuhao tidak sesantai Dai Hao. Ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke udara, ekspresinya segera berubah, dan dia berteriak, cepat, beri perintah untuk mundur. Ada alat jiwa tipe pengawasan yang digunakan di udara oleh musuhmu. Mereka mengamati setiap gerakan Anda. Jika Anda tiba-tiba berhenti, mereka akan diperingatkan, dan mereka akan datang untuk Anda. Cepat, mundur. Petik 2. Ketika Huo Yuhao berada di Akademi Shrek, dia telah belajar dari guru-gurunya bahwa pertahanan semua pangkalan militer menjadi sangat ketat sekarang karena perkembangan pesat alat jiwa. Selain itu, ada judul Douluo mengikuti Duke Harimau Putih, mengingat betapa pentingnya dia bagi Kekaisaran Bintang Luo. Hanya saja Douluo berjudul ini biasanya tetap tersembunyi. Kali ini, dia bahkan belum membawa satupun dari mereka. Selama dia bisa kembali ke pangkalan militernya, keselamatannya akan terjamin. Dai Hao bukan orang yang bimbang. Dia mampu menjadi komandan 3 tentara karena dia selalu melakukan tugasnya dengan cepat dan efektif. Setelah merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, ia membuat keputusan dan memerintahkan, ayo kembali ke markas kita. Setelah Huo Yuhao mendengar kata-katanya, dia menghela nafas lega, dan dengan cepat menarik kembali penindasan yang telah dilepaskannya kepada mereka. Namun,
dia dalam semangat yang sedikit rendah karena Dragon Scale Horses tidak bisa bangun dalam waktu dekat. Dalam menghadapi aura 100.000 tahun permaisuri es, mereka membutuhkan setidaknya 2 jam sebelum mereka bisa bangun. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini sekarang. Dia tidak punya pilihan sebelumnya. Jika dia tidak menegaskan otoritasnya, Duke Harimau Putih tidak akan percaya padanya. Pengawal macan putih itu memang elit. Mereka tidak perlu dipesan sebelum mulai mundur dengan berjalan kaki. Mereka berbalik ke arah pangkalan mereka, dan mulai berlari. Mereka masih mempertahankan formasi yang ketat. Ketika mereka berlari, mereka sengaja menjaga kedua sisi, meninggalkan jalan setapak di tengah. Tanpa penindasan dari Huo Yuhao, White Tiger Colt menjadi normal kembali. White Tiger Duke dengan cepat mengendarainya kembali di sepanjang jalan yang telah mereka tumpangi sebelumnya. Dai Hao benar untuk tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang. Mereka akan menjadikannya target yang jelas di udara. Bahkan jika dia 10.000 meter jauhnya, alat jiwa tipe pengintai akan dapat dengan mudah mengunci padanya. Jauh lebih mudah baginya untuk mundur di tanah. Pokoknya, musuh-musuhnya tidak akan berani tetap di udara. Sistem pertahanan anti-udara di pegunungan Mingdou tidak bisa dianggap enteng. Itu menutupi seluruh wilayah udara dalam jarak 3.000 meter dari tanah. Alat jiwa tipe pengintai yang ditemukan Huo Yuhao sebelumnya hampir 5.000 meter di udara, dan karenanya tidak ditemukan oleh alat jiwa pengintai udara. Dragon Scale Horse yang dipakai Huo Yuhao juga tidak tahan lagi. Dia melompat dari belakang kuda bersama dengan Wang Donger. Dalam sedetik, Dai Hao sudah menunggangi White Tiger Colt di depannya. Penatua, terima kasih atas peringatannya. Jika kami berhasil menghindari bencana ini, saya akan berterima kasih selamanya kepada Anda. Petik 2. Saat Huo Yuhao melihat ekspresi tegas White Tiger Duke yang tampaknya tidak mengungkapkan rasa panik, Huo Yuhao merasakan napasnya lebih cepat. Pada titik ini, tidak ada kebencian di hatinya. Itu hanya keinginan tulus untuk membantu Duke Macan Putih melarikan diri. Ayo bergerak cepat, kalau tidak, akan terlambat. Oh ya, apakah ada cara untuk mencegah alat jiwa tipe defensif Anda meluncurkan serangan terhadap benda udara? Atau setidaknya mencegah mereka menyerang alat jiwa tipe udara yang kita miliki? Petik 2. Dai Hao menghentikan White Tiger Colt dan menjawab, ada satu cara. Selama kita menandai alat jiwa dengan simbol khusus milik militer kita, itu mungkin. Saya satu-satunya yang dapat menandai alat-alat jiwa ini, ada cara khusus untuk membedakan tanda-tanda ini. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan bertanya, itu bagus. Seberapa jauh Anda dari 9 dering? Petik 2. Dai Hao tertegun, dan menjawab, saya memperoleh 9 cincin setengah tahun yang lalu. Berjudul Douluo, dia sebenarnya adalah Douluo berjudul. Huo Yuhao tertegun saat ini. Namun, hatinya menjadi dingin setelah ini. Dia tidak tahu Dai Hao adalah Douluo berjudul, tetapi musuh yang berencana untuk menyergapnya pasti tahu. Penyergapan pada Sol Douluo dan penyergapan pada Douluo berjudul tentu akan berbeda. Ini berarti bahwa musuh mereka pasti akan lebih kuat. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia dengan cepat mengambil sesuatu dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan memberikannya kepada Dai Hao. Dia berkata, cepat, gunakan itu untuk melindungimu nanti. Kami juga akan membantu melindungi Anda. Cepat, pergi. Petik 2. Setelah Dai Hao menerima kotak yang diberikan Huo Yuhao kepadanya, dia tidak ragu-ragu, dan membalikkan keledainya sebelum berderap pergi. Dia membuka kotak itu saat anaknya berlari. Huo Yuhao dan Wang Donger ada di belakang sekarang. Namun, suara Dai Huabin datang dari samping, mari kita lindungi dia. Saat dia memandang Dai Huabin, Huo Yuhao langsung geram. Tutupi pantatku, cepat pergi. Jika bahkan dia tidak bisa berurusan dengan musuh, menurutmu apa gunanya dirimu? Saat Huo Yuhao berbicara, dia menunjuk ke Duke Macan Putih, yang semakin jauh. Dai Huabin menegakkan lehernya dan berkata, jika kamu bisa tinggal di belakang untuk menutupi mereka, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Huo Yuhao ingin menamparnya, yang akan membantunya membalas dendam juga. Namun, Dai Huabin tidak bisa mati, karena dia sangat penting baginya dan Wang Donger dalam upaya mereka untuk melewati putaran Deep Adventure. Berhenti dengan omong kosong dan ayo pergi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao sudah mengaktifkan pendorong jiwanya untuk maju ke arah Duke Harimau Putih. Wang Donger tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dan hanya mengikuti. Jiwa bela dirinya terlalu jelas dalam kegelapan,
dia tidak akan melepaskannya kecuali itu tidak perlu. Dai Huabin dan Zulu mengejar mereka berdua. Dia jauh lebih lega. Mereka baru saja meninggalkan markas beberapa saat yang lalu. Dengan kecepatan ayahnya, dia hanya perlu 10 menit untuk kembali. Namun, langit menyala pada saat ini. Bola-bola cahaya kehijauan mulai terbang ke arah mereka dari barat. Lampu kehijauan ini berbentuk seperti labu. Karena mereka terlalu jauh dari tanah, ukuran sebenarnya tidak dapat ditentukan. Namun, bunga api yang mereka buat di langit sangat menyilaukan. Lampu terbang menuju White Tiger Duke. Mereka memang ada di sini, Huo Yuhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Musuh memiliki alat jiwa tipe pengintai di langit, yang setara dengan memiliki mata ekstra di langit. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang mampu mengirim alat jiwa tipe pengintai 5.000 meter ke udara. Setidaknya, belum ada kerajaan lain di benua itu yang bisa melakukannya. Sebagian besar sistem pertahanan anti udara tidak dapat secara akurat menyerang target yang berjarak lebih dari 3.000 meter. Huo Yuhao juga tidak bisa melakukan hal ini. Dia hanya seorang insinyur jiwa antara kelas 6 dan 7, dan Raja Roh 5 Cincin. Kecuali dia bisa naik 5.000 meter ke udara untuk berurusan dengan alat jiwa tipe pengintai, dia tidak punya cara untuk mengubah situasi. Meskipun dia tahu mereka sedang diawasi, dia tidak bisa menghancurkan alat jiwa tipe pengawasan. Ini adalah hasil dari kurangnya kekuatannya. Huo Yuhao tahu bahwa sejauh ini dia baik-baik saja. Dia telah berhasil menghentikan Duke Harimau Putih dari memajukan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, jelas bahwa musuh sudah dipersiapkan dengan baik. Setelah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, mereka dengan cepat meluncurkan serangan jarak jauh. Saat ini, mereka hanya bisa melihat seberapa efektif pertahanan Star Luo Empire. Langit di atas pangkalan militer kerajaan manapun selalu merupakan zona terbatas. Huo Yuhao dan Wang Qiwer pernah mendapat masalah ketika mereka berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di pegunungan Mingdou, zona terbatas udara bahkan lebih ketat ditegakkan. Ketika lampu-lampu berwarna hijau kehijauan ini muncul, bola-bola lampu merah mulai muncul dari pegunungan ke arah mereka. Mereka adalah meriam jiwa pencegat udara. Tidak terlalu sulit untuk membuat meriam jiwa seperti itu. Kuncinya adalah mereka sangat besar dan menghabiskan banyak logam langka. Saat digunakan, mereka juga menguras banyak kekuatan jiwa. Melihat bahwa reaksi sistem pertahanan anti-udara Star Luo Empire cukup cepat, Huo Yuhao juga menghela nafas lega. Segera, bola-bola lampu merah berbenturan dengan lampu-lampu berwarna hijau kehijauan. Sama seperti kedua belah pihak akan berbentrokan, lampu kehijauan pecah. Bagian depan dan belakang lampu berbentuk labu dipisahkan. Bagian depan bergerak maju dengan kecepatan lebih cepat, bertabrakan dengan lampu merah, sementara bagian belakang berhenti di udara. Transformasi ini sangat cepat. Tanpa mata roh Huo Yuhao dan mata setan ungu, dia tidak akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara, dan cahaya besar menerangi seluruh langit. Apakah intersepsi berhasil? Sama seperti pengawal macan putih memikirkan hal ini, harapan mereka padam. Bola-bola cahaya kehijauan berubah berbentuk kerucut sebelum mereka sekali lagi dibebankan ke bawah seperti sambaran petir. Mereka menargetkan jalan yang akan diambil oleh Duke Harimau Putih. Tidak bagus, Huo Yuhao mengutuk dalam hatinya. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain sekarang. Dia mengaktifkan deteksi spiritualnya menjadi ekstrim dan mengarahkannya langsung ke kepala White Tiger Duke. Pada titik ini, White Tiger Duke sangat fokus pada perubahan di udara. Karena dia tidak waspada, kekuatan spiritual Huo Yuhao menyerbu pikirannya. Sebelum dia bisa menolak dengan kekuatan spiritualnya sendiri, dia terkejut dengan apa yang ditawarkan deteksi spiritual Huo Yuhao. Data tentang lampu kehijauan disajikan dalam benaknya, berapa lama mereka akan mendarat, di mana mereka akan mendarat, Semuanya muncul dalam benaknya. White Tiger Duke sangat berpengalaman, dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia membesar dalam ukuran, dan rambut pendeknya berubah menjadi hitam dan putih, seperti garis-garis harimau putih. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 5 hitam tiba-tiba bangkit darinya, berubah menjadi cahaya menyilaukan. Cincin jiwa keempatnya bersinar sangat terang, dan bola-bola cahaya terang dalam bentuk kepala harimau dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Bola-bola cahaya ini menghasilkan percikan putih yang menyilaukan saat mereka menembak ke udara. Boom, 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 boom. Boom, boom. Serangkaian ledakan luar biasa menggema di seluruh pegunungan.
White Tiger Duke telah melepaskan White Tiger Meteor Shower-nya ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, dia berhasil mencegat lampu merah secara akurat. Lampu kehijauan yang turun telah jatuh sangat cepat. Tanpa deteksi spiritual Huo Yuhao, Duke Harimau Putih tidak akan bisa melakukan tindakan yang mengesankan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa krisis telah sementara dihindari dan White Tiger Duke dapat terus kembali ke pangkalan, lampu kuning kecoklatan tiba-tiba naik sekitar 300 meter di depan Duke Macan Putih. Cahaya tanah ini hanya berdiameter 10 meter saat pertama kali muncul. Namun, itu langsung menyebar dengan diameter lebih dari 100 meter. Seluruh jajaran gunung diterangi oleh cahaya ini. Ini, murid Huo Yuhao menyusut. Ini bukan keterampilan jiwa, karena mampu bersembunyi dari deteksi spiritual dan muncul langsung di sepanjang jalan gunung. Itu harus menjadi alat jiwa. Itu juga alat jiwa terkuat yang pernah dilihatnya dalam pertarungan. Dengan demikian, itu setidaknya harus menjadi alat jiwa kelas 8. Orang-orang yang ada di sini untuk membunuh White Tiger Duke akan habis-habisan. Ini harus menjadi meriam jiwa stasioner kelas 8. Hati-hati, teriak Huo Yuhao hampir secara tidak sadar. Dia juga merasa sangat aneh ketika meneriakkan dua kata ini. Mengapa saya mengkhawatirkan keselamatannya? Boom, boom, boom. Tiba-tiba, seluruh pegunungan Mingdou tampak bergetar. Sebuah ledakan besar dan memekakkan telinga mengguncang wilayah yang ditutupi oleh cahaya tanah. Puing-puing berserakan di sekitar, dan gelombang kejut yang kuat langsung menelan lebih dari 1000 meter persegi. Pertahankan, The White Tiger Duke berteriak. Dia tidak mundur. Cincin jiwa pertamanya, ketiga, dan kelima melintas. Sosoknya langsung berlipat ganda. Saat ia memukul telapak tangannya, lapisan cahaya putih yang kuat mulai menyebar, dengan tubuhnya di tengah. Gelombang kejut yang datang ke arahnya terhalang. Ketika dia melihat adegan ini, Huo Yuhao, yang secara tidak sadar bergerak untuk melindungi Wang Donger, sedikit linglung. Mengingat kemampuan White Tiger Duke, dia tidak akan banyak membahayakan jika dia hanya melindungi dirinya sendiri. Namun, penghalang yang didirikannya menutupi area yang sangat luas. Dia pasti akan dikeringkan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ledakan berdering terus-menerus. Tanah mulai pecah, mulai dari titik pusat ledakan. Celah ini dengan cepat meluas ke segala arah. Satu sisi jalan yang mereka lewati adalah tebing, sementara sisi lainnya adalah gunung yang tinggi. Meskipun jalur gunung dianggap cukup luas, ada banyak batu yang jatuh dari langit setelah ledakan terjadi. Tanah longsor, pengawal macan putih pantas disebut sebagai elit para elit. Meskipun kekuatan individu mereka tidak signifikan dalam menghadapi ledakan yang mengerikan, mereka mencoba untuk berkumpul bersama pada titik ini. Sebagian dari mereka dengan perisai mengangkat mereka untuk memblokir batu yang jatuh dan gelombang kejut yang masuk. 4 penjaga khusus bergegas maju tanpa ragu-ragu dan membantu Duke Macan Putih dengan beberapa tekanan yang dihadapinya. Namun, gelombang kejut yang masuk masih terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka diusir ke belakang saat dipukul. Huo Yuhao sudah tahu apa itu alat jiwa. Itu adalah shell meriam jiwa stasioner kelas 8 yang disebut shell longsor. Ketika alat jiwa setidaknya kelas 7, mereka yang memiliki efek khusus akan diberi nama mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk peluru meriam jiwa stasioner. Ada semua jenis nama untuk mereka. Shell longsor ini adalah salah satunya. Seharusnya itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. Namun, itu diklasifikasikan sebagai cangkang kelas 8 setelah susunan formasi khusus dan bahan digunakan untuk memperkuat kemampuan penyelubungan dan penghalangnya. Itu memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Itu akan segera mengebor ke tanah begitu mendarat, memanfaatkan formasi logam langka yang memiliki afinitas besar untuk elemen tanah. Itu bisa mengebor ke tanah atau granit dalam waktu sesingkat mungkin sebelum melepaskan gelombang kejut yang sangat besar. Shock yang dilepaskannya setara dengan 100 peluru meriam shock, mensimulasikan kekuatan ledakan dan memungkinkannya menyebabkan tanah longsor. Shell longsor ini tidak dianggap sangat mematikan di antara peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Namun, itu lebih stabil, yang memungkinkannya untuk disembunyikan secara efektif. Efeknya pada medan perang bisa sangat besar, terutama dalam serangan strategis seperti ini. Tujuan musuh sangat sederhana, menghalangi rute kembalinya White Tiger Duke dan membeli waktu bagi mereka untuk membunuhnya. Jenderal, cepat pergi, jangan pedulikan kami. Teriak penjaga khusus yang merupakan sage jiwa dengan cemas. Saat ini,
gelombang kejut terkuat sudah berlalu. Namun, White Tiger Duke tidak pergi. Dengan kultivasinya, terbang di ketinggian rendah bukanlah apa-apa. Namun, dia berbalik dan terus melepaskan White Tiger Meteor Shower di udara. Dia menghancurkan batu-batu yang jatuh yang akan mengenai anak buahnya. Saat Huo Yuhao memandangnya melayang di udara, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya di dadanya. Dia sebenarnya mempertaruhkan pembunuhan untuk melindungi bawahannya. Dai Hao berteriak, potong omong kosong. Prajurit, bersiap-siap untuk melawan musuh. Anda semua adalah pejuang saya dan prajurit saya. Aku tidak akan meninggalkan salah satu dari kalian. Kami akan tetap di sini dan menunggu bala bantuan. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya terang melesat ke langit. Mereka tidak jauh dari pangkalan. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bala bantuan tiba. Setelah serangan udara dan ledakan yang baru saja terjadi, mereka seharusnya dalam keadaan siaga, dan bala bantuan harus berada di jalan. Sebuah lubang besar selebar beberapa ratus meter telah hancur berantakan di depan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya dengan berjalan kaki. Jika Duke Harimau Putih pergi sendirian, ia akan meninggalkan pengawal macan putihnya, yang terdiri dari lebih dari 100 orang. Dalam perang, situasi seperti itu sangat umum. Namun, White Tiger Duke tidak membuat keputusan itu. Dia adalah jenderal mereka, dan jiwa militer Star Luo Empire. Dia adalah pahlawan sejati. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan prajurit dan saudaranya. Selain itu mungkin bukan pilihan yang salah untuk bertahan di sini. Bagaimanapun, sangat sulit untuk mengatakan dari mana musuh akan datang. Ketika Dai Huabin melihat bahwa ayahnya tidak mau pergi, dia mulai cemas. Dia buru-buru bertanya kepada Huo Yuhao, apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita bantu dia. Petik 2. Dia tidak bisa memutuskan untuk Duke Harimau Putih. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membantunya menjaga tempat ini. Selain itu, mereka tidak terlalu jauh dari markas mereka. Mereka masih punya peluang. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya dan menutupi area di mana pengawal macan putih berada. Huo Yuhao tidak bisa berbagi kekuatan spiritualnya dengan semua orang, tetapi dia berbagi dengan Duke Harimau Putih dan 4 penjaga khusus dari sebelumnya. Dengan bantuan Huo Yuhao, Duke Harimau Putih dapat secara lebih efisien mencegat bebatuan yang jatuh dengan hujan meteor macan putih. Semua batu besar dihancurkan oleh meteor shower-nya. Wang Donger juga telah membuka sayap Radiant Butterfly Goddess-nya pada saat ini. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu untuk membantu Duke Macan Putih. Dia lebih lanjut menurunkan ancaman tanah longsor. Pengawal juga tidak menganggur. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki perisai, mereka masih menggunakan senjata mereka untuk menyapu batu yang jatuh dari mereka. Meskipun masih ada beberapa korban, jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada titik ini, garis-garis cahaya merah tiba-tiba melintas dari jauh. Mereka muncul dalam pola yang sangat rumit, dan mulai bergerak menuju White Tiger Duke dan para pengawalnya. Mereka adalah bom peledak. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya, lalu menghela nafas dalam hatinya. Dia bisa menebak asal-usul musuh-musuhnya. Pertama, ada peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, lalu ada bom klaster peledak. Itu pasti kekaisaran bulan matahari. White Tiger Duke menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbalik ke udara. Dia terbang menuju bom ketika cincin jiwa keempatnya terus bersinar. White Tiger Meteor Shower-nya mengubah arah seperti meriam cepat, terbang langsung ke arah bom peledak. Pada saat yang sama, dia juga berteriak, "Pengawal macan putih, dengarkan perintah saya. Bubar dan mundur." Petik 2. Sangat sulit bagi mereka untuk bubar di daerah seperti itu. Jalan di depan telah hancur berantakan, membuatnya sangat tidak rata. Di satu sisi, ada tebing. Di sisi lain, ada gunung. Mereka hanya bisa mencari rute melalui area yang telah hancur berantakan. Untungnya, ada lereng lembut yang bisa mereka gunakan untuk meninggalkan tempat ini. Para prajurit ini tidak akan pernah menentang perintah Duke Harimau Putih. Setelah mendengar perintahnya, kapten yang memimpin pasukan segera membawa mereka ke jalur yang telah hancur berantakan. Namun, Shell Longsor ada di sana untuk menghentikan mereka melarikan diri. Ketika mereka sampai di tepi tebing, mereka hanya melihat depresi yang dalam. Pemimpin tim dari tim pertama adalah seorang pria kekar berusia sekitar 40 tahun.
Ketika dia melihat jalan terputus di depannya, dia tampak sunyi. Dia dengan cepat berbalik dan menghadapi sisa pengawal yang mengikutinya, menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Tatapannya menyapu semua prajurit di depannya. Saudara, kita semua menyaksikannya dengan mata kita. Sang Duke tetap karena kita. Jika bukan karena kita, dia sudah aman. Kami berada di jalan buntu sekarang. Setiap detik yang kita beban, Adipati menempatkannya dalam 1 detik bahaya lagi. Sejak kami bergabung dengan pengawal macan putih, kami tahu bahwa kami bersedia mengorbankan hidup kami untuk Duke. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya sekarang. Mereka yang mau mengikuti saya, Anda akan selalu menjadi saudara yang baik. Pak, saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk Anda. Jaga diri kamu. Saat dia berbicara, dia memperhatikan semua kawan di depannya. Setelah ini, dia berbalik tiba-tiba menunjuk jari kaki kirinya ke tanah sebelum dia melompat dari tebing. Sebagai pemimpin seksi, Zhang Biao telah berhasil menilai situasi yang mereka hadapi secara akurat. Karena musuh mereka beringsut semakin dekat. Tidak ada yang tahu kapan bala bantuan akan tiba. Satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan White Tiger Duke adalah dengan memungkinkannya mundur dengan cepat, dan bala bantuan untuk berkumpul. Namun, White Tiger Duke tidak mau meninggalkan mereka, yang membuat mereka menjadi bebannya. Tidak ada cara mereka bisa bubar di sini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan Duke Harimau Putih. Ketika dia melihat pemandangan ini, Huo Yuhao merasa seolah dadanya telah dipalu. Bawahan White Tiger Duke bersedia mengorbankan hidup mereka untuknya, dan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka juga. Tiba-tiba, dia tampaknya menjadi lebih kuat dalam pikiran Huo Yuhao. Saat dia menarik Wang Donger, mereka berdua melompat dari tebing. Bab 360, demi menyelamatkan mereka yang memiliki loyalitas, saya bersedia. Bodoh, Zhang Biao, apa yang kamu lakukan? Duke Harimau Putih sangat jeli, dan tentu saja menyadari bahwa Zhang Biao telah melompat dari tebing. Dia mulai cemas. Pada titik ini, para pengawal semua berteriak pada saat yang sama, Tuan, tolong berhati-hati. Setelah ini, mereka semua menggigit bibir mereka dan melompat dari tebing dengan wajah bertekad di wajah mereka. White Tiger Duke tidak tergerak bahkan ketika dia berada di bawah serangan shell longsor itu. Namun, ekspresinya berubah sekarang. Matanya memerah, dan dia meraung ke 4 penjaga khusus yang ada di sampingnya, idiot. Cepat, pergi dan hentikan mereka. Petik 2. Namun, mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka bahkan mencoba menghalangi pandangannya. Desol Sage dengan sedih memohon, Tuan, tolong pergi. Mereka melakukan ini untuk keselamatan Anda. Jika Anda merasa kasihan pada mereka, cepat pergi sekarang. Petik 2. Hanya sesaat, pengawal terpisah dari Dai Huabin dan Zulu sudah melompat dari tebing. Dai Huabin dan Zulu keduanya tertegun. Adegan tragis seperti itu muncul di depan mereka selama rentang waktu yang singkat ini. Mereka bahkan belum berumur 20 tahun. Meskipun Dai Huabin adalah putra Duke Harimau Putih, dia belum pernah melihat adegan yang tragis sebelumnya. Kepala Dai Huabin tampak berdering dengan apa yang pernah dikatakan ayahnya dan kakaknya. Setiap pengawal macan putih adalah pejuang yang setia dan berani. Kalian berdua harus memperlakukan mereka dengan hormat. Mata Duke Harimau Putih pucat pasi sekarang, dan sorot matanya berubah sangat tajam. Dia mengeluarkan kotak yang diberikan Huo Yuhao sebelumnya, merobeknya, dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Bola cahaya perak besar dengan cepat naik ke langit dan menerangi kegelapan. Segera, itu tinggi di langit. Ketika cahaya perak ini stabil di langit, sinar perak turun dan mendarat di depan Duke Harimau Putih. Dia menirukan aksi mengangkat, dan bola cahaya emas redup lainnya muncul dalam sinar perak ini. Bola ini memiliki diameter 1 meter. Saat berangsur-angsur naik, sepertinya matahari. Itu melengkapi bola cahaya perak di langit dan terbang sampai ke samping bola perak. Kedua lampu saling melengkapi di udara dan mulai berputar di sekitar pusat yang tak terlihat. Mereka membentuk bola emas dan perak yang lebih besar di udara. Ya, Huo Yuhao telah memberikan White Tiger Duke alat jiwa kelas 9 terbaru yang telah diciptakan Starsky Douluo, jarum ilahi Sun Moon. Dengan budidaya Huo Yuhao saat ini, dia tidak bisa menggunakan alat jiwa ini. Namun, Duke Harimau Putih bisa. Tidak sulit untuk menggunakan jarum ilahi Sun Moon.
Itu hanya harus dilepaskan sebelum akan mengunci ke lawan, dan kemudian menyerang. Bagian yang paling sulit tentang menggunakannya adalah permintaan pada kekuatan jiwa seseorang, serta mengunci lawan. Meskipun Duke Harimau Putih baru saja menjadi gelar Douluo, Huo Yuhao sangat akrab dengan macan putih. Sebagai salah satu jiwa binatang peringkat atas, kemampuan White Tiger Duke akan meningkat secara signifikan setelah ia menjadi titlet Douluo. Judul biasa Douluo tidak bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, ia berada di masa jayanya. Selama periode hidupnya inilah darah dan energinya paling kuat. Sangat mungkin bahwa ia akan menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Karena itu masalahnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah menggunakan jarum ilahi Sun Moon. Meskipun White Tiger Duke dipenuhi dengan amarah dan kesedihan saat ini, dia terkejut ketika jarum ilahi Sun Moon naik ke langit. Dia merasakan kekuatan spiritualnya naik ke langit bersama dengan jarum. Jangkauan penglihatannya berkembang sangat pesat, dan kekuatan rohaninya terus diperkuat. Awalnya, dia tidak bisa melacak di mana musuh-musuhnya. Namun, mereka segera muncul dalam persepsinya. Saat Sun Moon Divine Needle berputar, kekuatan jiwanya juga cepat terkuras. Namun, serangan dari musuh-musuhnya melemah ketika jarum ilahi Sun Moon muncul. Ini adalah betapa mengerikannya alat jiwa kelas 9. Bola emas dan perak di langit seperti mata besar berwarna ganda, dengan dingin mengamati bumi dan mencari sasarannya. Sebagai salah satu alat jiwa kelas 9 peringkat teratas, ada persyaratan yang sangat ketat untuk menggunakan jarum Dewa Sun Moon. Itu harus menyerap Sun Moon Essence selama 3 hari sebelum dapat dilepaskan. Selain itu menguras banyak kekuatan jiwa. Setelah 3 serangan, Sun Moon Essence harus diserap lagi untuk mengisi daya. Namun, kekuatannya yang mengerikan adalah hasil dari persyaratan ketat yang diperlukan untuk menggunakannya. Semakin besar persyaratan, semakin besar daya rusak alat jiwa. Bahkan seorang Douluo Transcendent akan ragu untuk menghadapi serangan dari jarum ilahi Sun Moon. Poin terbesar tentang jarum ilahi Sun Moon adalah bahwa itu efektif terhadap semua elemen. Karena esensi Sun Moon, segala bentuk pertahanan tidak akan efektif melawannya, tidak peduli apapun unsurnya. Selain itu, ia memiliki kekuatan penetrasi alat jiwa kelas 9, yang mencakup wilayah yang membentang lebih dari 30 km. Itu benar-benar menakutkan. Musuh jelas telah mengenali latar belakang jarum ilahi Sun Moon ini, dan dengan demikian mereka menahan serangan mereka. Mereka tahu bahwa mereka diekspos di bawah pengawasan jarum ilahi Sun Moon. White Tiger Duke, atau lebih tepatnya White Tiger Douluo, memiliki pandangan yang menakjubkan di matanya. Melalui Sun Moon Divine Needle, dia mengamati musuh-musuhnya dari jauh. Ada lebih dari 10 dari mereka. Dia memperbesar menggunakan jarum, dan bisa dengan jelas melihat jumlah dan warna cincin jiwa yang dimiliki musuh-musuhnya. Ada total 12 dari mereka. Di antara mereka, 4 adalah titlet Douluo berdering 9. Bahkan ada insinyur jiwa kelas 9 di antara mereka. Shell Longsor tidak bisa dilepaskan begitu mudah tanpa mereka. Terlepas dari 4 titlet Douluo, peringkat terendah di antara 8 yang tersisa hanya Sage jiwa. Ada 4 Soul Douluo berdering 8. Pada titik ini, keempat Douluo berjudul sudah bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka telah melepaskan Invincible Barriers mereka. 4 dari 8 sisanya juga melepaskan Invincible Barriers. Ke-12 dari mereka telah benar-benar berpisah, dan mereka tidak berani melangkah maju bahkan 1 cm lagi. Ini adalah kekuatan jarum ilahi Sun Moon. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu bahwa jarum ilahi Sun Moon dapat membuat musuh mereka merasa sangat ketakutan ketika naik ke langit. Dugaan Huo Yuhao sepenuhnya benar, musuh-musuh ini berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka di sini untuk membunuh Duke Harimau Putih. White Tiger Duke memegang status yang sangat penting di Star Luo Empire. Dia memiliki kendali besar atas militer. Jika dia dibunuh, itu akan sangat meningkatkan rencana masa depan Kekaisaran Sun Moon dalam memulai perang. Ke-12 pembunuh ini dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak hanya menanam mata-mata, tetapi mereka bahkan menggunakan alat jiwa tipe pengintai ketinggian tinggi, kategori alat jiwa yang baru ditemukan. Dari 12 pembunuh, 2 bahkan insinyur jiwa kelas 9. Mereka telah memasang jebakan 30 km ke depan menggunakan berbagai alat jiwa. Setelah Duke Harimau Putih jatuh ke dalam perangkap mereka, mereka percaya diri untuk membunuhnya, bahkan jika dia adalah Douluo Transcendent. Namun, mereka tidak mengira Duke Harimau Putih kembali setelah meninggalkan markasnya. Itu benar-benar di luar harapan mereka.
Salah satu insinyur jiwa terkemuka menyadari bahwa mereka telah terpapar. Namun, Duke Harimau Putih telah meninggalkan markasnya. Hanya ada 100 pengawal bersamanya, dan dengan demikian masih ada kesempatan baik bagi mereka untuk membunuhnya. Akibatnya, mereka beralih ke rencana B mereka, menggunakan shell longsor untuk menghentikan Duke Harimau Putih, dan bergegas secepat mungkin. Mereka rela membayar harga berapapun untuk membunuh Duke Harimau Putih. Tepat saat mereka akan mencapai tujuan mereka, Duke Harimau Putih bahkan tidak mencoba untuk keluar, tetapi tetap melindungi bawahannya. Semua ini membuat mereka sangat senang. Namun, mereka semua tertegun ketika melihat lampu emas dan perak di langit. Lebih dari setengah pembunuh ini adalah insinyur jiwa. 2 insinyur jiwa kelas 9 bahkan memiliki banyak pengalaman. Jika ini adalah pembunuh biasa, mereka mungkin tidak terganggu oleh jarum ilahi Sun Moon. Namun, kelompok pembunuh ini sangat menyadari apa itu. Orang-orang bodoh tidak takut, tetapi mereka yang benar-benar tahu sangat ketakutan. Siapa yang tidak tahu tentang Sun Moon Needle, alat jiwa yang membuat Starsky Douluo Ye Yulin terkenal? Di antara 2 insinyur jiwa kelas 9 ini, salah satu dari mereka bahkan adalah teman baik Ye Yulin. Dia kebetulan tahu tentang jarum ilahi Sun Moon yang baru saja diteliti dan dibuat. Inilah sebabnya dia segera mengaktifkan Invincible Barrier-nya saat dia melihat jarum Dewa Sun Moon. Meskipun dia tahu Invincible Barrier-nya mungkin tidak bisa menghentikan jarumnya, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki perlindungan sama sekali. Ketika ia menyebutkan bahwa itu adalah jarum ilahi Sun Moon, para insinyur jiwa yang hadir juga berkeringat dingin. Jarum ilahi matahari dikenal sebagai terang dewa kematian. Siapapun yang disinai akan diserang mati. Kekuatan Sun Moon Divine Needle bahkan lebih besar dari Sun Divine Needle. Jangankan Douluo Transcendent, bahkan seseorang dari kultivasi Penatua Suan akan terluka jika dia mencoba menghadapi serangan dari jarum. Pembunuh ini di sini untuk membunuh Duke Harimau Putih, bukan untuk mati. Keempat gelar Douluo sangat menghargai hidup mereka. Apa yang kita lakukan? Mengapa dia memiliki jarum ilahi Sun Moon? Jangan bilang kalau itu Starsky Douluo. Mustahil. Starsky Douluo tidak akan mengkhianati kita. Mari kita putuskan dengan cepat. Penghalang terkalahkan kami tidak akan bertahan lama. Petik 2. Ayo mundur dulu sebelum membuat rencana baru. Insinyur jiwa kelas 9 yang terkemuka itu tegas, dan memberi perintah untuk mundur. Kehidupan seseorang sangat berharga. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Tidak ada dari mereka yang mau mengambil risiko terbunuh oleh Sun Moon Divine Needle dalam upaya mereka untuk membunuh Macan Putih. Tak satu pun dari mereka berani. Akibatnya, ke-12 pembunuh ini segera berbalik dan melarikan diri. Bagi mereka, kekhawatiran utama mereka sekarang adalah menemukan cara tercepat untuk mendapatkan setidaknya 15 km jauhnya. White Tiger Duke masih memiliki secercah harapan saat ini. Dia telah melihat Huo Yuhao dan Wang Donger melompat dari tebing juga. Itu sebabnya dia tidak segera mengaktifkan jarum ilahi Sun Moon. Senjata terkuat adalah yang paling menakutkan sebelum digunakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa lawan-lawannya lari, dia lega karena aman sementara. Saat ini, dia hanya bisa menonton dan melihat apakah pria misterius itu bisa menyelamatkan bawahannya. White Tiger Duke berpegangan di sisinya, sementara Huo Yuhao sangat sibuk di udara sekarang. Setelah ia melompat dari tebing dengan Wang Donger segera membuka sayap Dewi Kupu-Kupu. Yang pertama melompat dari tebing adalah Zhang Biao. Tebing itu tampaknya setinggi setidaknya 300 meter. Jika seorang guru jiwa tidak bisa terbang dan tidak memiliki cara untuk mengurangi kecepatan keturunannya, dia pasti akan mati karena jatuh. Saat Huo Yuhao turun dengan cepat, ia melepaskan kekuatan spiritualnya sebaik mungkin. Jaring spiritual besar dengan cepat menelan udara di sekitarnya, dan semua pengawal harimau putih yang melompat dari tebing. Dengan cara ini, dia bisa tahu persis di mana masing-masing. Garis cahaya biru tua keluar dari dahi Huo Yuhao dan langsung turun. Itu adalah Putri Salju Kecil. Ketika Putri Salju Kecil muncul, dia melambaikan tangannya dengan cepat di udara. Embusan angin kencang muncul dari lembah gunung. Angin memperlambat turunnya semua pengawal, meskipun mereka semua mengenakan baju besi. Ratu Salju tidak hanya mengendalikan salju. Dia adalah Ichesky Snow Lady. Di Extreme North, dingin yang ekstrim bukan satu-satunya hal yang menakutkan, ada juga angin. Ini juga salah satu aspek di mana permaisuri salju lebih kuat dari permaisuri es. Selain rasa dingin yang ekstrim,
dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang kedalaman angin. Misalnya, Snowy Dance of Ultimate Ice termasuk angin kencang. Huo Yuhao hanya takut Ultimate Ice-nya akan memengaruhi pengawal, dan karenanya dia tidak menggunakan kekuatan domainnya untuk mengumpulkan mereka. Dia hanya bisa membiarkan putri salju kecil memperlambat keturunan mereka. Saat dia mengendalikan angin, putri salju kecil sudah menerjang ke bawah. Dalam sekejap, dia berada di samping Zhang Biao. Dia menggunakan tangannya yang kecil untuk mendorong punggung Zhang Biao dengan lembut. Dia sekitar 30 meter dari tanah, tetapi dia sekarang terbang ke samping bukannya jatuh saat didorong. Zhang Biao juga seorang guru jiwa. Kekuatan tiba-tiba yang datang dari sisinya mengejutkannya. Dia tanpa sadar mengangkat tubuhnya dengan tergesa-gesa dan mencoba mengendalikannya. Untuk seorang master jiwa dari pangkatnya, 30 meter adalah ketinggian yang bisa diatur. Saat dia berguling-guling di udara, dia memanfaatkan kekuatan tiba-tiba yang datang dari sisinya untuk mengurangi kecepatan keturunannya. Dia juga menggunakan telapak tangan dan kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Setelah Nyonya Salju kecil mendorong Zhang Biao, dia mengangkat tangannya sekali lagi. Embusan angin lain bertiup ke atas dan memperlambat momentum para pengawal yang masih jatuh. Huo Yuhao dan Wang Donger akhirnya dikenakan biaya setelah putri salju kecil membantu menghentikan turunnya pengawal. Pada titik ini, keduanya mencapai kecepatan tercepat mereka. Seiring dengan putri salju kecil, mereka mulai membalik dan bergerak. Mereka menangkap pengawal yang jatuh dari langit. Huo Yuhao merasa sangat menyesal bahwa dia tidak memiliki alat jiwa yang bisa dia gunakan sekarang. Alat jiwanya terutama sangat mematikan. Pada titik ini, ada terlalu banyak pengawal yang jatuh, meskipun area yang mereka liput tidak terlalu luas. Huo Yuhao melepaskan Life Reflecting Shield dengan tangan kanannya dan penghalang pelindung dengan tubuhnya. Saat dia membalik, dia terus menggunakan Crane Capturing Dragon Tang Sekte Pengendalian. Namun, dia masih tidak bisa menangkap semua orang. Ketika satu orang jatuh, dia menangkapnya sebelum langsung mendorongnya. Dia menggunakan kaki kanannya untuk mengaitkan ke orang lain, dan juga menggunakan Life Reflecting Shield untuk menjatuhkan orang lain. Dia menyerang maju dengan cepat, dan berhasil meraih lebih dari 10 orang. Namun, dia tidak mungkin menangkap semua orang. Dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa menjatuhkan mereka ke samping tepat saat mereka akan jatuh, mengurangi kecepatan keturunan mereka. Mereka pasti akan terluka, tetapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan hidup mereka. Namun, masih ada beberapa pengawal yang tidak bisa diselamatkan meskipun Huo Yuhao dan Wang Donger mencoba yang terbaik. 300 meter. Mereka telah melompat 300 meter dari tebing, dan mereka semua mengenakan baju besi. Momentum mereka sangat mematikan. Huo Yuhao hanya raja jiwa, dan Wang Donger hanya kaisar jiwa. Bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, mereka tidak mungkin menyelamatkan banyak orang yang tersebar di daerah yang begitu luas. Darah berceceran di sekitar mereka, dan kehidupan demi kehidupan hilang. Huo Yuhao menggigit bibirnya dengan erat. Semua prajurit ini mati karena mereka berusaha melindungi Duke Harimau Putih. Mereka melompat dari tebing dengan sukarela. Sebelum mereka melompat, mereka bahkan meminta Duke Harimau Putih untuk merawat dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat prajurit seperti ini. Ini juga pertama kalinya dia mengalami bau darah dan zat besi yang hanya bisa dialami oleh militer. Aroma berdarah menyebar, dan Huo Yuhao sudah mulai menangis. Dia telah melakukan yang terbaik. Ketika dia meraih pengawal terakhir, dia menemukan bahwa lengannya sudah sakit. Dia berguling dengan paksa di tanah, dan alat jiwanya yang berbentuk manusia mengeluarkan suara menusuk, melengking. Butuh beberapa waktu sebelum dia berhasil mengurangi momentum kejatuhannya. Namun, inersia masih menyebabkannya jatuh, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah di bagian dalam topengnya. Ada merah buram di depan matanya. Dia merasa sangat lemah sekarang. Dia hanya mendengar teriakan tragis di sekitarnya. Seiring dengan bau darah yang melayang di seluruh area, dia merasa sangat tertekan. Tentara macam apa mereka? Mereka rela mengorbankan hidup mereka yang berharga untuk jenderal mereka sendiri. Mereka melompat dari tebing tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao dan Wang Donger tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka selamatkan. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 menit. Namun, mereka telah menghabiskan kekuatan dan energi jiwa mereka. Perasaan yang mereka alami sekarang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka telah mencoba yang terbaik dalam 1 menit ini. Namun,
Wang Donger hanya bisa menangis ketika dia melihat darah segar menyembur dari sosok manusia di bawahnya. Mereka, Huo Yuhao mengintip ke langit dan berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya melonjak luar biasa, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Dia tidak mungkin menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga ini. Pada titik ini, suara tenang terdengar di benaknya, musuh telah mundur. White Tiger Duke tidak lagi dalam krisis. Anda telah melewati babak adventure dalam. Saat ini, Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat memilih untuk melewati babak ini, atau menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan semuanya kembali normal. Dengan mengembalikan semuanya kembali normal, mereka yang belum mati selama 15 menit akan pulih sepenuhnya. Namun, mereka yang telah mati selama lebih dari 15 menit tidak dapat pulih, karena semangat mereka telah menghilang. Jika Anda memilih opsi ini, Anda harus melalui ronde Deep Adventure sekali lagi. Anda dapat membuat pilihan sekarang, tetapi Anda hanya memiliki 10 detik untuk memutuskan. Setelah 10 detik, kalian berdua akan secara otomatis kembali ke lembah. Petik 2. Wang Donger secara alami mendengar apa yang Huo Yuhao dengar. Mereka berdua saling memandang, dan mereka masing-masing melihat kejutan dan kegigihan di mata yang lain. Wang Donger meraih tangan Huo Yuhao dan mereka berdua berteriak pada saat yang sama, kami akan memilih untuk mengembalikan semuanya kembali normal. Ya, mereka rela melalui putaran petualangan mendalam sekali lagi untuk menyelamatkan semua prajurit dan kesetiaan mereka. Tiba-tiba, bola cahaya aneh muncul. Cahaya keemasan terang yang tampak seperti matahari muncul di atas kepala Huo Yuhao, sementara bulan sabit perak muncul di atas kepala Wang Donger. Sinar matahari dan bulan, pertanyaan cinta Yin Yang. Suara tenang bergema di seluruh lembah gunung. Setelah ini, cahaya emas dan perak menyebar dari tubuh Huo Yuhao dan Wang Donger. Para pengawal semuanya dilindungi oleh cahaya emas dan perak yang sama. Para pengawal yang masih hidup terkejut ketika mereka melihat Huo Yuhao dan Wang Donger. Pada saat ini, mereka secara kasar dapat melihat penampilan mereka. Mereka jelas bisa merasakan aliran aneh dan hangat mengelilingi tubuh mereka sebelum rasa sakit yang luar biasa dari luka mereka menghilang. Semua luka mereka sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yang lebih aneh adalah genangan darah di tanah mulai mengalir kembali ke mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Tubuh-tubuh itu mulai sedikit berkerut. Perlahan-lahan, tindakan mereka menjadi semakin jelas. Bahkan ada beberapa yang mulai merangkak naik. Para pengawal yang baru saja kehilangan nyawanya tampak sangat bingung sekarang. Mereka berbalik dan menatap Huo Yuhao dan Wang Donger dengan kaget. Mereka tidak bisa mempercayainya. Keajaiban. Ini keajaiban. Apakah kalian berdua abadi yang telah turun ke dunia fana? Zhang Biao merangkak dari tanah pada saat ini. Dia juga terluka. Ada banyak batu bergerigi di tanah, yang juga menjadi alasan mengapa banyak pengawal terluka dan terbunuh. Namun, luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya setelah ia tenggelam dalam cahaya emas dan perak. Dia melihat kecantikan yang menggerahkan dengan rambut biru yang mengalir, dan orang lain yang seluruhnya tertutup logam, memancarkan cahaya keemasan yang intens. Mereka berpegangan tangan sebagai cahaya ajaib yang bersinar dari tubuh mereka. Bukan hanya cahaya yang datang dari tubuh mereka, ada juga kehangatan. Semakin banyak pengawal berdiri sekarang. Mereka semua berbalik dan menghadapi Huo Yuhao dan Wang Donger, yang sama-sama memancarkan Sun Moon Radiance. Pengawal macan putih mulai berlutut dengan satu lutut dan menyatakan rasa terima kasih mereka kepada mereka berdua karena memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan gairah. Di dalam hati mereka, mereka berdua memiliki kekuatan para dewa. Cahaya emas dan perak tiba-tiba menjadi jauh lebih mencolok. Detik berikutnya, cahaya menarik menuju pusat. Ketika menghilang, Huo Yuhao dan Wang Donger menghilang bersama itu. Pada saat yang sama, Dai Huabin dan Zulu juga mendengar suara tenang yang sama. Krisis White Tiger Duke telah dicegah. Babak Deep Adventure telah berakhir dan kalian berdua telah berlalu. Petik 2. Segalanya mulai berubah dan menjadi buram pada saat ini karena dunia mereka tampaknya berputar. Apakah itu Huo Yuhao, Wang Donger, Dai Huabin atau Zulu, mereka semua memasuki ruang yang aneh. Suara tenang terdengar di telinga mereka sekali lagi. Suara itu berkata kepada Dai Huabin dan Zulu, kalian berdua hanya menampilkan kinerja rata-rata di babak Deep Adventure, dan dengan demikian Anda hampir tidak melewati putaran. Tidak akan ada hadiah,
tapi kalian berdua bisa memasuki babak terakhir, Sincerity Love Quarrying Great Adventure. Saya harap Anda bisa lolos ke babak selanjutnya. Petik 2. Lampu menyala, dan Dai Huabin dan Zulu menghilang. Suara yang sama terdengar di telinga Huo Yuhao dan Wang Donger. Namun, mereka mendengar hal yang berbeda dari yang dimiliki Dai Huabin dan Zulu. Duke Harimau Putih bertemu dengan bahaya, dan Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperingatkannya, serta untuk mendapatkan kepercayaannya menggunakan kemampuannya sendiri. Ini adalah alasan penting mengapa kalian berdua melewati babak petualangan mendalam ini. Namun, Anda tidak menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk mengusir musuh. Alih-alih, Anda menggunakan item eksternal untuk melakukannya. Sebagai hasilnya, Anda tidak melewati putaran Deep Adventure dengan nilai penuh. Namun, karena fakta bahwa Anda menyelamatkan semua orang dalam waktu dan mengurangi jumlah korban, saya akan menganggapnya sebagai izin. Awalnya, hadiah yang seharusnya Anda berdua dapatkan adalah satu kesempatan untuk pulih dari cedera kritis. Namun, Anda malah memilih untuk mengembalikan semuanya menjadi normal. Akibatnya, hadiah Anda akan dibatalkan, dan poin Anda menjadi negatif. Kalian berdua harus melewati babak petualangan mendalam lainnya. Jika lulus, Anda dapat maju ke babak ketiga, petualangan hebat cinta sejati. Bersiaplah, ronde Deep Adventure kedua Anda akan segera dimulai. Huo Yuhao dan Wang Donger masih merasa seolah-olah dunia mereka berputar. Mereka tidak bisa melihat lingkungan mereka dengan jelas. Namun, mereka tersenyum senang pada saat ini, dan mereka saling berpegangan erat-erat. Mereka tidak menyesal harus melalui putaran Deep Adventure lagi. Untuk dapat membangkitkan kembali begitu banyak tentara yang setia, mereka merasa itu layak bahkan jika mereka harus melalui beberapa putaran lagi. Saat ini, kepuasan yang mereka rasakan di hati mereka tak tertandingi. Saat lampu menyala, Huo Yuhao dan Wang Donger juga menghilang. Tanda pisah 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 tanda hubung. Cahaya putih turun dari langit. White Tiger Duke mendarat di lembah. Dia tertegun ketika melihat pengawalnya berdiri di atas batu yang bergerigi. Pada titik ini, bala bantuan dari pangkalan sudah tiba. Banyak individu yang kuat di sini untuk melindungi Duke Harimau Putih. Jarum ilahi Sun Moon masih bersinar di langit. Sayang sekali bahwa musuh-musuh mereka sudah melarikan diri jauh. Melihat bahwa sebagian besar bawahannya masih hidup, Duke Harimau Putih merasa sangat emosional ketika dia melihat bola emas dan perak di langit. Siapa itu? Siapa yang membantu saya dan menyelamatkan saya dari krisis ini? Siapa sebenarnya itu? White Tiger Duke berdiri di sana dengan linglung, dan tidak berbicara lama. Tanda pisah tanda hubung. Bei Bei dan Su Sanshi berada dalam situasi yang agak berbahaya sekarang. Setelah mereka menemukan patroli kota Radiant, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan untuk mengisi jalan keluar. Mereka tidak mungkin menjelaskan identitas mereka. Selain itu, mereka bahkan tidak terlihat seperti berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, mereka menarik lebih banyak musuh setelah mereka menyerbu melewati kelompok penjaga pertama. Baru sekarang Bei Bei dan Su Sanshi menyadari betapa menakutkan Radiant City. Meskipun dinding di sekitarnya rusak dan bobrok, alat jiwa tipe pertahanan masih ada di mana-mana. Namun, alat jiwa pengintai udara bahkan lebih mengerikan. Alat pengintai jiwa tidak terlalu kuat, tetapi mereka tetap ratusan meter di udara. Mereka sangat praktis, dan terbiasa mengikuti Su Sanshi dan Bei Bei. Dengan alat pengintai jiwa ini untuk membimbing mereka, tentara Sun Moon Empire selalu panas di jalur mereka. Meskipun mereka berdua kuat, mereka masih dalam bahaya. Selain itu, para insinyur jiwa telah dikerahkan untuk berurusan dengan mereka karena mereka sangat menentang. Saat ini, mereka masih jauh dari tepi barat Radiant City. Yang membuat Bei Bei dan Su Sanshi bahkan lebih tertekan adalah bahwa luka-luka mereka mulai mempengaruhi kemampuan mereka. Tanda pisah, cahaya keemasan menyala, dan Huo Yuhao dan Wang Donger akhirnya merasa stabil. Mereka berdua butuh waktu untuk beradaptasi sebelum mereka berhenti merasa pusing. Huo Yuhao menarik Wang Donger dekat dengannya, dan tanpa sadar mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao terkejut dengan kondisi tubuhnya saat ini. Sebelumnya, dia dan Wang Donger sudah kehabisan tenaga untuk menyelamatkan pengawal Harimau Putih, tetapi saat ini, dia menemukan bahwa dia merasa jauh lebih baik. Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah mengalami peningkatan, dan kekuatan rohaninya menjadi lebih halus.
Namun, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah sangat. Dia berseru, "Ah, apa yang terjadi?" Saat dia berteriak, Wang Donger juga menjadi cemas. Huo Yuhao tampak patah hati ketika berkata, "Jarum ilahi Sun Moon saya masih bersama Duke Macan Putih. Ini alat jiwa kelas 9. Jika aliansi Dusquater tidak berusaha memburu saya, mereka tidak akan meminta Su Tianran untuk membuat Ye Yulin menyerahkan jarum ilahi Sun Moon." Petik 2. Huo Yuhao sangat pintar. Selama turnamen, dia sudah menebak alasan mengapa Starsky Douluo menawarkan Sun Moon Divine Needle sebagai hadiah untuk sang juara. Turnamen diputuskan dengan pertarungan, dan aliansi Dusquater tahu seberapa kuat jiwa bela diri Huo Yuhao. Mereka mencoba menggunakan alat jiwa kelas 9 dan meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk menyuapnya. Sebenarnya, itu hanyalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan Gereja Roh Kudus. Yang benar adalah bahwa penilaian mereka terhadap kemampuan Huo Yuhao akurat. Bahkan dengan penampilan Ye Guyi, Huo Yuhao masih berhasil meraih kemenangan. Adapun Ye Guyi, dia dalam kondisi yang sedikit lebih menyedihkan saat ini. Huo Yuhao telah menempatkannya dalam demi-plan spektralnya, dan siap untuk membebaskannya setelah ia berhasil melarikan diri dari bahaya setelah berakhirnya turnamen. Namun, siapa yang mengira Yin Yang Love Quarrying Valley akan muncul begitu tiba-tiba, mengisolasi hubungannya dengan demi-plan spektralnya. Ye Guyi tidak punya pilihan selain menunggu sebentar di dalam. Tentu saja, Huo Yuhao bisa menjamin keselamatan Ye Guyi. Demi-plan spektral diturunkan dari Electrolux ke Huo Yuhao. Sebagai gurunya, Electrolux juga memberinya kunci untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya mengendalikan demi-plan karena kurangnya kemampuannya, dia masih bisa mengeluarkan daerah aman untuk menahan Ye Guyi. Hati Huo Yuhao terasa sakit setelah kehilangan jarum ilahi Sun Moon. Mengingat jiwa bela diri kembarnya, dia seharusnya bisa menggunakan jarum ketika dia mendapatkan 8 cincin. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang bahkan ditakuti oleh Douluo Transcendent. Apakah kamu benar-benar patah hati? Wang Donger merasa geli ketika dia memandangnya. Huo Yuhao tertegun, apakah aku tidak seharusnya merasa seperti ini? Wang Donger terkekeh dan memeluk lengan logamnya. Dia berkata, "Kamu tidak memberikannya kepada orang luar." Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit aneh. Ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai semakin membenci Duke Harimau Putih. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika dia melihat bagaimana Duke Harimau Putih mengorbankan keselamatannya untuk bawahannya. "Tidak, saya tidak akan memaafkannya," Huo Yuhao dengan paksa berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak merasa begitu sedih ketika dia menyadari bahwa dia telah memberikan jarum ilahi Sun Moon kepada Duke Harimau Putih. Terserah, setidaknya dia lebih aman dengan jarum. Dengan begitu, dia tidak akan terbunuh dengan mudah, dan dia bisa menungguku kembali untuk membalas dendam padanya. Saat dia memikirkannya dari perspektif ini, Huo Yuhao merasa bahwa dia telah membereskan semuanya. Ekspresinya juga kembali normal. Pada saat ini, suara tenang yang membuat Huo Yuhao dan Wang Donger gelisah terdengar sekali lagi. Babak Deep Adventure dimulai. Topiknya adalah penyelamatan. Petik 2. Penyelamatan lain. Namun, ekspresi Huo Yuhao berubah di saat berikutnya. Kalian berdua berada di sebelah barat Radiant City. Bei Bei dan Su Sanxi berusaha keluar dari arah ini. Anda berdua akan dianggap telah melewati babak ini jika Anda dapat menyelamatkan mereka dari bahaya yang saat ini mereka hadapi dan kembali ke Gunung Barat. Jika kalian berdua gagal dalam misi ini, hukumannya adalah kematian. Pada saat yang sama, keduanya juga akan mati. Babak Deep Adventure dimulai. Petik 2. Putaran petualangan tertua dan senior ketiga sebenarnya di kota Radiant. Radiant City adalah tempat yang sangat berbahaya saat ini. Sama seperti Huo Yuhao ngeri, dia juga depresi. Itu karena dia belum diberi informasi yang cukup. Dia seharusnya menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak tahu lokasi pasti mereka. Ini berarti bahwa mereka masih harus menemukan mereka sebelum menyelamatkan mereka. Itu akan sangat sulit.